buat teman-teman semuanya dari masing-masing untuk mengenal lebih lagi dirinya dan juga bagaimana sih untuk mengembangkan skill-skill atau cara-cara, niat-niat, kiat-kiat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Thank you banget buat kesempatannya hari ini, dan hari ini aku juga mau share screen ya buat teman-teman, izin aku akan share screen. Mungkin biar supaya kita kan visualnya juga dapat sambil kita sharing dan sambil diskusi. Oke. Dare to be a leader, act like a leader, and think like a leader. Sebelumnya dengan memulai sesi diskusi hari ini, sambil kita nanti aku juga pengen sebenarnya kalau teman-teman mau kasih sharing pengalamannya, boleh-boleh banget sambil masukin ke kolom chat supaya nanti kita juga sambil interaktif. Sebelum memulai ini, aku ingin tanya sih sama teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak sih bedanya apa sih seorang leader dan juga seorang bos? Banyak banget kita menyadari kayak bos gue orangnya gini gitu kan, atau apa tapi kita jarang banget gitu ngomong leader gue orangnya kayak gini gitu kan. Kenapa yang very very common di dunia ini dalam kerjaan, sekolah, dan kayak kehidupan sehari-hari kita lebih sering dengar bos. Dan sebenarnya apa sih yang membedakan bos dan leader? Kira-kira ada yang pernah terbesit nggak gitu kan? Mungkin aku kasih 1 detik buat teman-teman kalau misalnya ada yang bisa masukkan ke kolom chat. Oke, teman-teman bisa dimasukkan ke kolom chat loh, pengalaman kalian gimana sih bedanya dari bos dan juga leader itu apa? Aku akan hitung dari 10 ya, kalau misalnya, enggak nanti kita along the way, kita juga sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa, biar kita juga sama-sama paham. Wah, ini mantap banget, ada dari Juliana Sormin, bos bekerja dan memerintah dan menyuruh staf untuk melakukan pekerjaan. Sebaliknya, seorang leader atau pemimpin bekerja dengan cara mengajak dan memotivasi tim. Ia terlibat dalam pekerjaan dan memimpin di depan untuk memberikan contoh bagi yang lain. Wah, gila, ini apa ya, very very deskriptif, dan aku setuju banget sih. Aku udah agree less on this. Kalau dari framework sendiri, mungkin bagaimana in general, ini tadi yang dijelaskan oleh Juliana kurang lebih menggambarkan banget bahwa kalau bos, mereka tuh cuman ngedrive employee, nyuruh-nyuruh employee gitu ya tadi ya, kalau ngomongnya gimana. Atau kalau dari leader sendiri, mereka tuh nge-coach, membimbing, mengarahkan untuk menjadi timnya supaya lebih baik lagi. Kalau misalnya bos itu biasanya kita tuh takut sama bos gitu kan ya. Tapi kalau misalnya leader, bedanya tuh mereka men-generate enthusiasm, mereka inspire mereka. Terus kalau misalnya bos tadi itu, di sini juga ada say I. Aku suruh kamu melakukan ini gitu kan. Aku pengennya kayak gini. Nah itu. Dan sementara sebagai seorang leader gitu kan, itu communication skills-nya beda banget sama seorang bos. Kita bilang we gitu kan. Kita sebaiknya harus melakukan seperti ini. Agar kita semua maju, kita harus seperti ini gitu. Jadi banyak banget di sini, ada beberapa seperti tadi yang sudah saya sebutkan, atau bagaimana cuman bos itu cuman use people, pakai orang-orang aja. Tapi juga kalau sementara leader itu mereka develops people, yang dimana yang aku suka banget dengan contoh tadi yang juga dieksplor sama teman-teman di sini, bahwa bos itu semuanya go gitu, pergi ke sana gitu kan. Sementara leader itu kayak let's go gitu. Jadi contohnya benar banget kayak yang tadi disampaikan bahwa bos itu menyuruh, dan juga sementara kalau leader itu memberikan contoh dan juga menjadi bagian dari dalam suatu inovasi atau suatu perubahan atau suatu upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun perusahaan. Jadi hari ini aku berharap kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi seorang leader, dan bukan hanya menjadi seorang bos gitu ya. Yang dimana setiap kali aku bekerja, setiap kali bersama dengan tim pun, saya selalu berharap dengan kita itu berkembang bersama. Saat kita bekerja di suatu perusahaan, saat kita kerja di suatu kerja kelompok gitu kan, kalau teman-teman lagi masih sekolah, kita itu yang berkembang tuh nggak cuma projectnya bagus gitu kan, tapi as a person, as a team, kita tuh juga harus grow. Jadi hari ini, tadi karena topiknya Dare to be a leader, hari ini kita akan banyak sekali ngomongnya tentang menjadi leader. Jadi kita harus start dengan basic yang
baik mengerti bedanya leader dan juga bos. Thank you banget buat teman-teman yang antusias banget dan juga udah tadi sharing beberapa masukan-masukan juga pandangannya. It's very very appreciated. Next-nya sebelum mungkin lanjut lagi, kan kita udah tahu banget peribahasa nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi aku pengen sedikit kenalan buat teman-teman, tadi udah dikenalkan sih sebenarnya sama Bu Aca. Tapi mungkin aku akan sedikit tambahkan atau mungkin supaya teman-teman juga tahu lebih detailnya. Nama saya Anindita, saya dulu udah lulus dari S1, jadi ada BA dan juga MSc, S2-nya juga. Saya berusia 27 tahun, still not very, still quite young I think if we want to call it as a leader. Dan aku berharap tapi tetap aku bisa memberikan materi yang terbaik karena aku sebenarnya melihat I'm very 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 honored. Aku kebetulan sudah tinggal di 7 negara. Aku udah sempat kerja di Kanada, Taiwan, UK, Singapura, dan juga Australia. Di sana di mana aku juga kerja, ketemu banyak sekali orang, ketemu banyak sekali pemimpin-pemimpin, bos maupun leader yang banyak banget dan benar-benar bervariatif dan banyak sekali aku belajar dari mereka. Jadi aku benar-benar berharap aku bisa share pengalaman ini buat teman-teman dan nggak harus mengalami 9 tahun pengembaraan saya gitu ya untuk menemui orang-orang dan jatuh bangun, tapi aku berharap bisa share sedikit ke teman-teman yang berharap bisa pasti juga memajukan semua teman-teman di sini. Setelah aku sudah menyelesaikan pendidikan S1 aku di York, Kanada, lalu melanjutkan pekerjaan di Indofood tapi sebagai country representative di Kanada, di Taiwan, dan di UK. Juga aku sempat sebenarnya melakukan di Australia, tapi aku nggak perpanjang, jadi mungkin aku nggak put it here karena aku lebih banyak ada experience dan juga portofolionya di Kanada, Taiwan, dan UK. Setelah cukup kerja kurang lebih 3 tahun, aku pun melanjutkan pendidikan S2. Di sini aku percaya bahwa belajar itu adalah a lifetime journey. Jadi S1 tuh waktu itu belajar mati-matian. Aku lulus S1 umur 19 tahun. Jadi waktu itu aku kebetulan dapat honor bisa kerja dengan banyak orang dan ketemu banyak orang dan melakukan pendidikan S2 di usia 22 tahun. Dari situ aku belajar ketemu banyak teman-teman baru yang dimana saat kamu masuk ke dunia S2 itu sangat-sangat berbeda dengan dunia S1 ya teman-teman. Dulu kita fokusnya belajar yang kayak coursework, tapi begitu kita ke S2 itu kita banyak banget yang namanya research, terus bagaimana itu benar-benar group effort dan juga yang namanya juga kayak PhD. Teman-teman kami waktu itu benar-benar it's really really eye opening. Jadi aku berharap aku juga bisa share ke teman-teman hari ini dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui. Saya dan kedua teman saya berani untuk membuka langkah merintis suatu perusahaan startup yaitu Beehive Drones yang hari ini sudah berusia sekitar 3,5 tahun. Beehive Drones ini pun sudah mewakili Indonesia dan juga Asia Pasifik untuk ke Amerika di ajang Microsoft Imagine Cup. Sedikit pengalaman dari saya. Maaf kalau agak panjang. Aku akan membuka topik hari ini dari sebuah quote. Quote ini disebutkan, diinisiasi oleh Vince Lombardi. Siapa itu Vince Lombardi? Vince Lombardi adalah coach football di Amerika yang sangat-sangat terkenal. Kalau misalnya di Inggris nih ya, nonton bola, kalian suka, karena saya orang dulu kan di Inggris, jadi mungkin lebih familiar sama di Inggris. Ada Manchester United, itu kan, itu dari Manchester, ada Chelsea, dari London, terus juga ada Liverpool, dari kota Liverpool. Kalau Vince Lombardi ini udah sebenarnya bukan hanya coach dari per kota gitu kan, tapi sebenarnya dia adalah udah coach yang di national level. Jadi saat misalnya the whole team nih, the whole Amerika yang sangat-sangat besar daerahnya udah dari segala provinsinya, udah nggak yang small group lagi, tapi udah the whole national scheme, the skala. Kalau di Indonesia itu udah kayak nggak yang, kalau saya dari Solo kan Persis ya, Solo Persis, terus di Jakarta ada Persija gitu kan, ada lagi yang juga Arema gitu kan. Tapi kalau misalnya ini Vince Lombardi itu udah skalanya yang
se-Indonesia. Jadi he's a very great coach, great leader. Bahkan dalam sejarah dia disebutkan salah satu the most reputable, the most awesome, the greatest coach for the American football. So aku percaya saat coach dia bagus banget, dia akan mengenerate banyak banget leader as a group sebagai tim-tim gitu ya. So aku percaya banget sama what he said that leaders are made, they are not born. Jadi kita nggak bisa bayangin bahwa leader itu kayak lahir terus kamu jadi leader. Itu sama sekali nggak. Leader itu ada prosesnya. Sebenarnya dari Vince Lombardi ini ada quote-nya agak panjang. Dia akan bilang kayak ada harga yang harus dibayar untuk seseorang menjadi leader gitu. Karena it takes a process. Nggak cuman a blink of eye kayak tadi aku ngomong, nggak cuma semalam, seminggu, sebulan, setahun, tapi it's a process. Bahkan it's a long time journey gitu ya. Jadi aku berharap teman-teman semua di sini sama-sama mau belajar untuk menjadi seseorang leader yang baik gitu. Karena we are all made, not born. Kamu mau seperti apa 5 tahun yang lalu, kamu seperti apa 10 tahun yang lalu, kamu mau seperti apa 20 tahun lalu, it's okay, karena you can recreate atau remake yourself to be someone yang better, which is a leader. Hari ini, tadi topik leadership, it's very quite general ya teman-teman. Kalian pasti udah sering banget dengerin seminar atau kayak diskusi-diskusi tentang leader. Tapi karena it is very broad in perspective dan juga it's very subjective gitu kan. Tapi aku seberusaha mungkin pengen this discussion is juga proven based with evidence dan juga scientifically sebisanya gitu kan. Seusahanya semungkinnya kita scientific, ada basis, ada dasar-dasarnya. Jadi aku sudah melakukan research dan juga ini salah satu yang kita percayai bersama di kantor kami mengenai Boyden Leadership Framework. Kalau teman-teman kuliah pasti udah banyak banget frameworknya. Ternyata teman-teman di leadership itu juga ada frameworknya. So, siapakah Boyden ini? Kenapa dia bisa dipercaya untuk membuat sebuah framework? Jadi, kalau teman-teman tahu, Boyden adalah suatu perusahaan di Amerika yang dia udah memiliki puluhan cabang di dunia yang sudah berdiri sejak tahun 1946. Wow, 1946 itu berarti hampir seumur Indonesia ya. Udah hampir 75 tahunan. Mereka itu sebuah perusahaan yang fokus untuk membantu perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, worldwide, untuk menemukan, bahkan untuk mempertahankan seorang leadernya di perusahaan-perusahaan tersebut. Kenapa sih ini penting banget? Kenapa ada satu perusahaan yang sampai fokus cuma di situ gitu ya? Kalau kalian pengen tahu sedikit, karena suatu perusahaan itu saingannya tuh luar biasa banget ya teman-teman. Aku mau cerita sedikit mungkin ya. Kayak dulu saya kerja di Indofood. So we have these leaders and this atasan-atasan yang mereka udah sangat berpengalaman, sudah sama Indofood puluhan tahun gitu ya, udah tahu Indofood perjalanannya, suka dukanya, sulitnya, bagusnya, what are the mistakes, what are the strong, what is the strength, the opportunity. It is very very easy for other companies to hijack them gitu kan. Kayak ini kita cuman kasih kita bisa kayak double the salary or anything gitu kan. So it's very very hard actually for a company to actually maintain the team gitu kan, maintain the lead, apalagi leadernya. Maintain tim aja nggak gampang teman-teman, apalagi maintain leadernya. So ada loh perusahaan yang fokus untuk itu. Kalau teman-teman sering dengar nih kayak Big Four companies gitu kan, ada KPMG, EY, PwC gitu kan, yang mereka fokus banget di accounting, or ada Big Three, McKinsey, Bain gitu kan, di mana mereka itu fokusnya yang di consulting. Boyden, they focuses on the leaders. Yang di mana actually tadi yang aku sebutkan Big Three and Big Four companies, actually they also work with Boyden as well to solve the leaders' problem or the innovation that they want to make in the leadership level.
all across the world. Jadi they are one of the reputable dan juga credible resource that we can actually learn from them gitu. So this is the 9 characteristic or skills that are needed yang dibutuhkan oleh leaders menurut Boyden. In brief, disingkat oleh saya ingin disingkatin buat teman-teman aja sih. Tadi ada in brief ada 3 intelligence yang dibutuhkan oleh leader. 3 area intelijen yang dibutuhkan. Yang pertama, cognitive intelligence. Yang kedua, social intelligence. Dan yang ketiga, emotional intelligence. Di sini, cognitive intelligence adalah kepandaian atau intelijensia yang digunakan untuk memimpin sebuah organisasi. Yang dimana itu mencakup apa aja sih, gitu kan ya. Itu mencakup bagaimana kita empower people, bagaimana kita kan ada juga ngomong bagaimana kita bisa menginspirasi people, empower tuh nggak cuma inspirasi ya teman-teman, empower tuh inspirasi, yes, tapi juga kita mengequip tim, memampukan mereka untuk bisa achieve whatever itu, dan juga bagaimana taking responsibility. That's taking responsibility ini sangat-sangat dibutuhkan keahlian kognitif yang dimana itu dapat membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan. So the first one, aku mau ralat cognitive intelligence tadi yang kita ngomongnya adalah aligning the organization, provide strategic organization, dan juga manage tension. Itu adalah kognitif yang kita butuhkan. Dari 3 intelijensi ini, sebenarnya kita tuh butuhkan semuanya dengan diintegrasikan dalam suatu proses yang dimana itu menyebutkan suatu proses leadership yang lebih baik. Keahlian-keahlian technical itu betul-betul dibutuhkan untuk tadi sebenarnya. Taking responsibility itu sebenarnya juga pasti akan membutuhkan. Dan juga aligning organization, providing the orientation sih. Apa sih yang kita mau achieve? Strateginya gimana sih? Dan juga waktu ada manage tension. Tension itu biasanya kalau misalnya kita lagi banyak banget prioritas yang kita harus achieve, tapi ternyata hanya beberapa yang kita harus pilih dahulukan. Di sini seorang leader, mereka harus tahu apa sih, what is the importance and what is the urgency-nya of every single priority, dan bagaimana mengarrange-nya. Dari sini seorang leader bisa menentukan direction dan juga memimpin organisasi itu untuk berkembang menjadi lebih baik. Sementara yang kedua tadi, yang social intelligence, dari setelah kognitif ini, segala strategi, segala idea yang udah kita build untuk memajukan organisasi, itu harus disampaikan dengan komunikasi yang baik. Maka dari itu kita membutuhkan social intelligence, yang dimana itu untuk memimpin orang-orangnya. Jadi untuk memimpin orangnya, bagaimana mereka bisa melakukan tersebut, bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita, mengkomunikasikan kritik, itu yang paling nggak mudah. Tapi bagaimana kita bisa mengkritik seseorang, tapi juga masih bisa mengempower someone. It's really challenging in serious life gitu ya, waktu kita jalanin. Tapi that's the second intelligence yang we need gitu as a leader. First, cognitive, second, social, and the last but not least is the emotional intelligence. Kalau kalian baru realize, emotional intelligence ini itu paling banyak komponennya. Di sini ada 4 dari 9. If we see, it's actually a big chunk or a big portion of the intelligence that we need to learn, which is yang dimana kita tuh harus ternyata bisa melead ourselves. Kita gimana bisa reflect with whatever happens in our life, gimana kita bisa belajar dari pengalaman tersebut, bagaimana kita bisa membuat decision yang seringnya itu tidak mudah, bagaimana kita bisa entrepreneurial spirit atau juga adventurous spirit, kayak bagaimana entrepreneurial sounds like very business, but it's also kayak explorative gitu ya sebenarnya ya, lebih exploration atau adventure yang kita bisa miliki, dan juga open-mindedness. Bagaimana kita bisa terbuka oleh ide, karena sering dalam kasus-kasus gitu ya, seorang leader tuh tidak mau
tidak bisa dikritik gitu. Jadi sebenarnya as a person who wants to be a leader or a leader to be, we need to have emotional intelligence and the open-mindedness saat other people mau memberikan masukan kepada kita. Jadi ini tadi Boyden Leadership Framework yang sudah 75 tahun melakukan research, mereka merumuskan 3 intelligence yang paling penting adalah 3 ini. Cognitive intelligence untuk bagaimana kita melead organization dari sisi technical, dari sisi akal, dari sisi strategi, orientasi perusahaan, orientasi organisasi yang perlu disampaikan ke orang-orang, leading people yang membutuhkan social intelligence, bagaimana membantu mereka untuk bisa mencapai target dan goal-nya, bagaimana mereka bisa diberikan wadah aspirasi untuk menjalankan tanggung jawabnya mereka, dan last but not least, juga emotional intelligence untuk membalance ini semua. Dan juga yang paling penting, untuk bisa memimpin diri kita sendiri. So, jadi kalau aku udah banyak baca framework yang tentang leadership. Dan yang menurut saya dan beberapa perusahaan juga ada menunjukkan bahwa the key difference atau key differentiation-nya, unique selling point-nya Boyden, dia itu menyatakan adalah self-leadership. Everyone, if you might know that there's a quote juga yang ngomong, changes start from you now, gitu kan. It's not from other people, it's from dari kita. Jadi suatu perubahan, suatu keinginan, suatu upaya untuk mencapai goalnya dalam menjadi seorang leader, itu tuh harus kita mulai dari diri kita sendiri, dari diri kita ke orang lain, dari orang lain ke organisasi. Jadi the first important things yang kita perlu tahu adalah self-leadership. Self-leadership ini dari quote-nya Boyden, they say, this is the COO say, we are constantly dealing with disruption. Last time, my seminar with I3L about disruption, and this is what they also noticed, that this world, we are constantly, this world or we gitu kan, dealing with disruption. So, the priority now is to disrupt ourselves. Jadi yang paling utama untuk juga mendisrupt diri kita. Mendisrupt diri kita tuh gimana sih? Ataukah kayak mengganggu diri kita? Sebenarnya enggak. Bukan artinya mendisrupt itu mengganggu. Artinya mendorong diri kita supaya kita agak kayak terus berinovasi gitu. Supaya kita terinovasi untuk semakin hari semakin lebih baik dan lebih maju. Jadi hari ini aku juga pengen banget ngomongin tentang self leadership. Karena ini sebenarnya yang aku pelajarin banget dari journey-ku di Kanada. This is one of the valuable thing that I learned, and it really helped me a lot. Self-leadership starts with self-awareness. Jadi waktu di Kanada dulu, itu aku dari SMA aku udah nggak di Indonesia. SMA kelas 2 gitu kan. Aku pindah ke luar negeri, banyak petualangan, pelajaran yang saya pelajari along the way gitu. Dan dari situ saya banyak mencoba banyak hal gitu. Yang dimana kita harus menentukan sebenarnya. Kita harus tahu gitu. Saat saya mau kuliah dari SMA udah nggak di Indonesia, jadi saya sekolah SMA lagi di sana, terus lanjut kuliah. Waktu kuliah pun saya tuh juga agak bingung gitu kan, kayak mau kuliah apa gitu kan. Ini di sini teman-teman udah tahu sih, karena udah kuliah. Cuma nanti saat teman-teman mau kerja gitu kan. Let's say dulu saya ambil economics. Economics is a quite general topic juga. Tapi what kind of work do you want to work in? Itu hal-hal yang nanti aku yakin dan percaya teman-teman pasti semuanya akan galau saat kalian lulus. Mau kerja jadi seperti perusahaan apa gitu kan. Kita kayak takut, what if
that place is not suitable for me. What if gitu kan, kayak kerja di sana tapi nggak cocok, kalau nggak suka gimana, apalagi ada kontraknya gitu kan. Jadi itu udah sempet sekitar 6 bulan, dimana saya udah sempat kerja. Saya dulu kan economics, dan aku suka banget ya namanya sama currency and gold. Jadi aku suka banget lihat fluctuation-nya, dan aku sempat kerja di economics department gitu. Dan aku menyadari itu, tapi aku nggak suka. So after 6 months, I quit. Setelah quit, aku belum tahu gitu kan, what is the next step gitu. Even that, I need to take the period of time for me to really learn and meditate to nggak meditasi yang gimana sih, cuman kayak benar-benar refleksi gitu kan, apa sih yang aku mau in my life, and what is my strength, what is my weakness gitu kan. Jadi aku ngomong banyak banget sama mentors education, makanya aku senang banget bisa berbagi sama teman-teman di sini, karena it took me a while untuk ketemu mentor yang bisa mengajarkan aku tentang nilai-nilai atau skill-skill yang dibutuhkan di situ, yang dimana until aku bisa menemukan tentang self awareness yang dimana ada banyak banget, tapi aku pengen share ke teman-teman for basic temperaments. Ini teman-teman semua mungkin udah pernah dengar ya, karena it's quite general, tapi honestly this is very very helpful. Dulu aku apakah kayak ini udah outdated atau gimana? This research has been done 100 years ago, dan it's still valid until today. Ini 4 basic temperament ini udah dibagi banyak banget. Ada yang MBTI, udah macam-macam banget gitu kan. Mungkin teman-teman sering dengar. Tapi walaupun ini udah usianya ratusan tahun gitu kan, ini masih solid. Dan sampai hari ini pun jadi dasar-dasar untuk pengembangan psychological framework yang lain gitu. Mungkin teman-teman sering tahu, tapi kalian nggak tahu sih apa sih implementasinya. Apakah ini dalam leadership tuh apa sih? Gitu kan? Aku pengen banget jelasin ke teman-teman, karena ini tuh basic yang sangat basic, tapi menarik banget. Karena saat kalian tahu ini, kalian tahu diri Anda, kalian bisa tahu teman-teman sekeliling kalian. Jadi kalian tuh bisa tahu bagaimana cara berkomunikasi atau cara memimpin teman-teman tersebut. Oke, mungkin kalian pernah tahu kan ya, ada 4 temperamen. Kolerik, sanguin, melankolik, pragmatis. Kita dulu mikir, aku anak kecil waktu itu aku masih kuliah tuh aku selalu berpikir ya, waktu SMA sih waktu itu aku nggak mau jadi orang kolerik gitu kan. Orang kolerik itu sukanya marah-marah gitu kan. Atau aku mau jadinya orang sanguin aja gitu, yang happy-happy, temennya banyak gitu kan. Tapi ternyata teman-teman itu nggak segitu aja gitu loh. Itu panjang kali lebar kali tinggi, banyak banget detailnya. Yang dimana aku pengen ceritain dikit. Setiap temperamen di sini, mereka punya strength and weaknesses-nya. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi untuk kayak contoh aja nih ya, kolerik ini, mereka ada strength-nya. Yes, kelihatannya galak, tapi sebenarnya tuh nggak galak loh. Tapi tuh mereka tuh ambitious, mereka tuh planner, mereka tuh efficient, mereka tuh leader. Nanti ini yang aku pengen ceritain dikit ke teman-teman. Leader di sini sebenarnya banyak banget. Nanti aku akan lanjutin lagi ya. They are confident, they are motivator. Tapi walaupun kayak tadi segala positifnya banyak banget, mereka itu ada weakness-nya juga, itu demanding. Kayak, maunya ini itu gitu kan. Mintain semua orang. Kelihatannya jadi otoriter gitu kan. Atau mereka intoleran tadi karena maunya ini nggak ada saklek gitu ya, kayak nggak boleh berubah. Mereka jadi intoleran, mereka jadi sibuk dengan aku mau goalnya ini, aku harus capai sampai itu, nggak sabaran, juga tense gitu kan, dan seringnya nggak fleksibel sama perubahan, kayak aku maunya ini ya udah ini aja gitu kan. Jadi sebenarnya setiap temperamen ini tuh ada positif dan negatifnya. Tidak semuanya jahat aja tadi kan, nggak mungkin semuanya otoriter semua, tapi enggak, ada cara-caranya bagaimana kita tuh harusnya membalance diri kita mengetahui lawan bicara kita, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau sanguin, aku penasaran nih di sini teman-teman pada apa, nanti kita coba cari tahu bareng-bareng. Sanguin, aku dulu waktu kecil pengen banget jadi sanguin, kenapa? Jadi sanguin karena temennya banyak, karena dia sociable, outgoing, optimis,
memaafkan gitu kan, confident, loving gitu. Jadi waktu dulu kecil banget, pengen banget. Tapi ternyata kita juga tahu tadi, karena aku udah bilang segala ada plus dan minusnya, mereka tuh juga punya kelemahan. Ya, dia agak impulsif gitu kan. Kalau tadi orang-orang kolerik tuh agak plan, kalau ini agak impulsif gitu kan. Kadang-kadang jadi dia akan berbeda-beda. Kadang-kadang telat gitu kan. Kadang-kadang memikirkan dirinya sendiri, suka melebih-lebihkan karena sukanya sosial gitu kan, bercerita, ekspresi gitu kan. Kadang-kadang lupa. My best friend is a sanguine, jadi kadang-kadang lupa. Terus juga kadang-kadang shameless gitu. Tapi semuanya pokoknya tadi, even kayak melankolik, strength-nya atau thoughtful, dia considerate, organized banget, detail, kreatif, terus self-reliant banget. Tapi kadang-kadang moody gitu kan, discontent, obsessive, perfectionist, pessimist, and tunnel vision. Along the way, aku cuma mau cerita juga, itu bisa berubah teman-teman. I think waktu kecil, waktu SMA kuliah, saya banyaknya, mungkin 17 to 20 years old, saya banyak sanguinnya. 17 to 19, 20 to 21, saya banyak melankolik, dan setelah itu kolerik. Kayak semua orang tuh ini juga dinamis, bisa berubah-berubah. Berubahnya tuh based on apa, gitu kan. Nanti based on apanya, aku juga akan jelasin di sini ya. Terus juga dari yang masalah pragmatis itu orang-orang yang kalem, reliable, diplomatik, konten, cinta damai lah, yang paling hijau tuh warna menyejukkan hati, tapi mereka juga rasional gitu ya. Tapi kira-kira kelemahannya apa gitu kan? Mungkin agak malu gitu kan, pendiam, pasif, permisif. Mungkin mereka karena jadi pasif itu kelihatannya nggak ambisius atau apatik, tapi sebenarnya mereka tuh sangat bagus di diplomatik, accepting, and juga rationalnya juga bagus. Jadi ini tuh ada sebenarnya diri kita gitu kan, yang seperti apa sih kita itu. Semuanya manusia nggak ada yang sempurna. Jadi ada strength-nya dan ada weakness-nya. Tapi yang paling penting kita tuh harus mengetahui diri kita apa dan bagaimana cara kita memaksimalkan strength kita dan meminimalkan kelemahan kita. Sekarang aku akan kasih teman-teman waktu sekitar 5 menit kali ya, 2 menit aja ya, untuk ngisi ini. Kalau kalian mau cobain tadi, karena aku udah dijelasin tentang 4 basic temperament, teman-teman pengen dong sedikit kayak 2 menit atau 3 menit ke depan untuk ngisi ini. Salah satu supaya kita bisa tahu along the way, kalian juga bisa bayangin, kalian tuh what kind of leader sih yang kalian cocok, karena aku akan jelasin lebih lanjut. Jadi aku akan set waktu 2 menit ya teman-teman. Ini yang sebelah kiri, www.kepribadianku.com, atau kalian bisa QR code langsung, bahasa Indonesia, atau yang bahasa Inggris, yang open psychometric, juga bisa bahasa Inggris kalau kalian lebih suka bahasa Inggris. Bisa pilih, aku akan time min dari sekarang 2 menit. Oke. Silahkan. Udah habis waktunya teman-teman. Semoga udah sempat ngisi ya. Aku tahu sih agak panjang. Ada yang pendek-pendek, ada yang panjang. Mungkin ada yang kayak perenungan juga, kira-kira aku yang mana gitu kan. Kalian juga boleh lanjutin nanti kalau misalnya sambil along the way. Nanti kan aku akan juga share screen materialnya. Jadi kalian juga bisa tahu, wah ini aku udah bebas nih, ada yang koleris, mantap, ada yang sanguin. Oke, menarik banget sih. Jadi kalian pasti bertanya-tanya, bagus yang mana sih kak gitu kan? Bagus yang mana sih kak gitu kan? Bagus yang mana sih? Aku harusnya yang mana sih? Apakah aku harus di temperamen yang sanguin? Apakah aku di temperamen yang kolerik gitu kan? Melankolis? Aku cuma mau kasih tahu, karena tadi kalian kita udah lihat semuanya, bahwa semuanya ada strength dan weakness-nya masing-masing. Semua temperamen itu bagus. Cuman kita memang punya different ways of leading, atau different approach untuk memimpin orang-orang. Bedanya gimana sih kak? Gitu kan. Nah ini, aku menunjukkan beberapa leader-leader kita gitu ya, yang kita semuanya kenal lah harusnya ya.
dan juga based on their temperaments gitu kan. Misalnya yang paling mungkin yang dari luar negeri dulu nih ya, yang kita belum familiar, yaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler sangatlah terkenal, leader yang terkenal gitu kan. Extreme case-nya gitu ya, koleriknya, yaitu dia itu orang-orang koleris gitu kan, yang dimana ini sangat-sangat ekstrim ya, saat semua orang dia punya goal, tapi orang-orang lain nggak mau follow, ya dia menggunakan cara yang tadi yang agak membunuh orang dan segala macam, karena dia pengen mencapai goalnya itu. Tapi ada juga yang seperti Pak Ahok gitu kan ya, Pak Ahok yang Pak Basuki Cahayapurnama, dia juga itu tuh orang kolerik, dia mau goalnya apa, dia melakukan halnya tersebut gitu kan. Atau misalnya Pak Jokowi, teman-teman dia tahu nggak kira-kira Pak Jokowi itu apa? Kalau Pak Jokowi itu menurut saya, nanti saya pengen banget sih lihat Pak Jokowi isi sebenarnya tes. tapi kalau dilihat dari karismanya, dari mana dia proses memimpin, karena kebetulan saya dari Solo dan saya tahu bagaimana Pak Jokowi memimpin dari kota Solo, terus ke gubernur Jakarta dan juga presiden. Saya merasa Pak Jokowi itu orang pragmatis. Seperti tadi kita lihat, strength-nya itu dia sangat diplomatis, dia rasional, tapi walaupun katanya pendiam gitu kan ya. Tapi bersyukurnya dia walaupun tadi satu pragmatis, tapi dia pimpin dibantu juga memiliki tim-tim yang berbagai macam temperamen, berbagai macam strength-nya masing-masing. Seperti Pak Basuki tadi, Pak Basuki dia orang kolerik. Kalau Bu Sri Mulyani ini, dia seorang yang melankolik. Yang tadi kita ngomong bagaimana seorang melankolik itu sangat detail, sangat terencana. Bagaimana coba kalau orangnya nggak detail tapi harus merencanakan anggaran suatu negara yang itu sampai puluhan tahun ke depan gitu kan ya. Bahkan seratusan juga karena ada hutang, ada segala macam. Dibutuhkan orang-orang yang sangat detail gitu kan, yang bisa ngeplan dengan baik gitu, seperti orang-orang melankolis. Dan juga nih, ada yang sanguin, tadi saya juga bilang sanguin kan, ada juga kok leader yang sanguin gitu kan, seperti Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar gitu kan, yang dia butuh gitu kan, mengayomi masyarakatnya, menjelaskan gitu. Jadi, semua temperamen bisa menjadi leader. Itu tinggal kalian aja, bagaimana kita harus menjadi leader yang seperti apa sih gitu kan ya, bagaimana kita cara berkomunikasinya. Nah ini, bedanya gimana? Bedanya di sini. As a leader, jadi merah artinya kolerik, hijau pragmatis, kuning itu sanguin, biru itu melankolis. Di sini kita as a leader, kenapa aku bilang tadi ini sangat-sangat penting. As a leader, we need to know our team, gitu kan. As a leader kita harus tahu tim-tim kita tuh seperti apa. Yang dimana saya sangat percaya bahwa keseimbangan dari 4 warna atau 4 temperamen ini tuh sangat diperlukan suatu perusahaan supaya stabil. Dan juga saat kita tahu who will do what-nya, apa, kita juga tahu berkomunikasinya juga lebih baik. Misalnya, kita tahu ada nih teman kita yang dia itu sukanya, dia tuh temperamennya ini kolerik, melankolis itu kan. Dia sangat detail, suka banget sama angka gitu kan. Dia tuh emang nih ternyata dia tuh task oriented karena dia sangat kuat di analytical tuh. Kayak Bu Sri Mulyani tadi ya. Tapi teman kamu itu yang sangat-sangat kuat di analytical, disuruhnya jadi sales. Nah, atau orang marketing. Dia akan kelayangan dan pusing gitu kan. Bagaimana keahliannya itu harusnya disalurkannya dengan baik. Tidak bisa tersalurkan gitu kan. Bagaimana as a leader, yes, we need to know. Firstly, we need to know what color are we, what temperament are we. Setelah kita tahu nih, kita mau jadi leader yang seperti apa. Setelah kita tahu kita mau jadi leader seperti apa, leader yang fokus dengan kita misalnya leader yang fokusnya dengan people gitu kan, yang people seperti tadi yang apakah kita mau fokus di HR, human resource, talent, atau kita juga mau ke marketing, ke bisnis, ke sales, atau misalnya kalau kamu yang fokusnya ke analytical, apakah kamu mau jadi seorang pemimpin yang
strength kamu itu di keuangan, apa di technical. Itu benar-benar kalian harus tahu gitu kan. Setelah kamu udah tahu, kamu itu juga harus memapping teman-teman kalian, memapping tim kalian, memapping organization kalian, supaya kalian bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, ada juga gimana sih Kak, gitu kan, waktu yang tepat. Misalnya tadi, kita memiliki satu klien yang sangat-sangat detail, gitu kan. Nah, orang yang tepat untuk memberikan berhubungan atau liaising dengan klien itu siapa? Kita membutuhkan orang-orang yang analytical-nya juga bagus, tapi social skill-nya juga bagus. Jadi, this art of knowing what color are you, it's very very powerful, karena kalian bisa membantu juga menempatkan teman-teman kalian as a leader gitu kan. Kalian harus lead people, lead the organization. This is one of the framework atau structure yang kalian bisa pakai untuk memimpin. Kalau misalnya kalian nanya, loh kok kayak gitu? Tapi ini semuanya udah based on research teman-teman. Jadi kalian bisa bilang juga, jelasin ke teman-teman yang lain, kalau ini udah based on research seluruh dunia dan diakui juga. Jadi dan honestly speaking, it really works. I have seen a lot of companies using this framework gitu ya, bagaimana mereka mencari orang yang tepat untuk di suatu pekerjaan yang tepat, di assignment yang tepat, dan pasti itu akan membantu banget. Ini juga akan menjawab pertanyaan, ada salah satu pertanyaan yang udah sempat lirik Q&A yang akan menarik banget nanti. I hope nanti kalau misalnya kalian kurang jelas di sini, aku bisa jelasin lebih lanjut. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, tapi yang paling penting teman-teman semua, walaupun kita udah tahu tadi ya, kita tuh apa sih gitu kan, kita kolerika, sanguinkah, teman kita apakah gitu kan. Yang paling penting dalam jadi seorang leader, kembali kita harus memperkuat strength kita dan mengurangi weakness kita. Bagaimana cara kita mengetahui weakness dan strength kita tadi, gitu kan ya? Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa berubah. Jadi untuk tahunya, kita harus melakukan 360 degree evaluation, di mana even though saat kamu udah menjadi leader, ini pun kita lakukan di perusahaan. Jadi even though kita udah jadi di director level, di level direktur, kita mendapatkan feedback dari segala arah, dari partner kita, peers kita, dari investors, ataupun dari tim kita, harus memberikan feedback untuk kita. Supaya apa? Karena ini yang paling penting. Kan seperti yang dikatakan Boyden tadi, CEO Boyden ya, yang 76 tahun udah riset, udah menggeluti bidang ini di berbagai negara. Dia bilang, we have to continuously disrupt ourselves. Maka dari itu, continuous improvement itu sangat-sangat penting. Kita harus selalu identifikasi apa aja sih kelemahan kita, apa aja sih kekurangan kita. Terus kita harus membuat plan, bagaimana kita bisa mengimprove hal tersebut. Bagaimana kita bisa mengurangi sih kelemahan kita gitu kan. Kita harus belajar apa sih caranya. Kita juga harus mengeksekusi, menjalankan hal tersebut, bagaimana supaya menjadi lebih baik, dan yang jelas kita juga harus mengevaluasi atau mereview lagi, melihat kembali, apakah plan ini, cycle ini berjalan atau belum. Jadi, walaupun tadi kita udah menjadi seorang leader yang baik, dua hal yang paling penting, kita harus mendapatkan 360 degree evaluation, karena kita benar-benar harus global, teman-teman. Aku agak ulang sedikit, kita harus global, memiliki pandangan yang sangat luas, tahu bagaimana orang lain berpikir, memahami mereka, supaya kita tahu kelemahan dan kelebihan kita, dan melakukan continuous improvement. Last but not least, untuk menutup presentasi ini, atau sharing session ini, yang dimana di sini kita akan ke Q&A ya, karena udah ada banyak banget pertanyaan. Aku mau tutup dengan satu kalimat. This quote is by Donald McGannon. Siapakah Donald McGannon ini ya?
Donald McGannon itu adalah salah satu eksekutif itu dari director level, udah bagian top level management di broadcasting di Amerika. Beliau adalah orang-orang yang menginisiasi bagaimana media, TV, radio itu tuh harus mengedukasi publik. Bagaimana TV itu harus mengajarkan, nggak cuma entertaining gitu ya. Yang salah satu orang yang menginisiasi bahwa iklan rokok itu harus dibatasi. Beliau adalah salah satu orangnya yang melakukan tersebut. Udah all the way back decades ago actually. So sampai dia pun juga sangat ternama hingga mereka mendapatkan banyak sekali penghargaan di bidang broadcasting karena dia benar-benar menggunakan posisinya untuk memberikan action yang konkret untuk banyak masyarakat luas. Dia memberikan sebuah kalimat yang ini sangat betul banget buat saya ya, di mana dia ngomong leadership is an action, not a position. Jadi kalau kalian di suatu tempat itu dijadikan ketua kelompok gitu kan, atau kayak pemimpin, menurut saya kalian yes boleh bangga, boleh happy. Tapi kalian cuman boleh puas kalau kalian benar-benar udah melakukan action tersebut. Ingat, karena leadership is an action, not just a position. Sekian presentasi singkat dari saya. Saya mungkin akan berikan kepada Bu Aca untuk kita sama-sama bisa diskusi pertanyaan ya Bu ya. Atau kalau misalnya aku bisa mulai bacain dari pertanyaan-pertanyaan, atau juga kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh banget. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita atas penjelasan mengenai leadership. Dari tadi itu di kolom chat banyak banget yang sangat antusias untuk penjelasannya. Nah, kita langsung aja masuk ke kolom Q&A, sekarang sudah banyak nih teman-teman kita yang sudah bertanya. Oke, pertama ada dari Rusdi Bu Anindita. Kak, kalau kita nggak bisa memenuhi seluruh kriterianya, apakah tidak apa-apa, hanya salah satu aja? Misalkan kriteria menjadi seorang leadership adalah kognitif, sedangkan kognitif intelligence saya masih kurang. Oke, terima kasih Rusdi atas pertanyaannya. Bagaimana Bu Anindita tanggapannya? Terima kasih Bu Aca, terima kasih juga Rusdi untuk pertanyaannya. Ini aku lihat banget sih dari pertanyaannya, itu masih di awal banget, makanya tadi aku juga sebenarnya sharing yang agak terakhir ya. Tadi kegunaannya sebenarnya kita mengetahui diri kita apa tuh, itu kan kita mengetahui nih what is our strength gitu kan, apa sih yang kita miliki hingga saat ini, dan bagaimana kita menjadi seseorang leader yang lebih baik. Tadi 3 intelligence yang diceritakan oleh Boyden tadi itu sangat-sangat penting teman-teman. Jadi leadership is a long time journey tadi ya, yang dimana hari ini misalnya kita baru ada kognitif, kalian masih ada kok hari esok untuk kalian belajar social intelligence, atau hari esoknya lagi untuk belajar tentang emotional intelligence, karena it's the balance of everything. Itu yang sangat penting ya Rusdi. Semoga menjawab. Oke, Rusdi, semoga tadi pertanyaan kamu sudah terjawab ya Rusdi ya. Terima kasih banyak Bu Anindita atas jawabannya. Terus ada yang bertanya lagi dari Siva Clarissa. Maaf Kak, izin bertanya, tadi nama-nama dari setiap warnanya itu apa ya? Belum sempat tercatat. Oke, Siva. Oh, mungkin warna-warna tadi yang sanguinis, yang gitu-gitu mungkin ya Kak ya? Tadi sebenarnya sama banget di presentasinya ada. Nanti di presentasi ada ya? Oke, siap. Nanti Bu Anindita akan men-share PPT-nya, nanti akan saya share by email juga untuk warna-warnanya. Ini aku, warnanya di belakangnya teman-teman. Tadi kan yang kolerik tuh merah, yang kuning tuh sanguin, hijau pragmatis, biru tuh melankolik. Nanti aku akan share ya slide-nya. Oke, begitu Syifa, nanti akan di-share ya. Nah, terus tadi disebutkan untuk menjadi leader harus mengetahui tim seperti apa yang kita butuhkan. Saya izin bertanya, bagaimana sih cara mengenal karakter orang-orang, terutama saat kita menjadi pemimpin di suatu organisasi yang jumlah orangnya banyak dalam waktu singkat? Terlebih di masa pandemi ini, di mana kita tidak bisa mengenal tim kita secara intim. Terima kasih, Kak. Oke, ini anonimus nih, coba boleh dijawab, Bu? Boleh banget, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi di perusahaan saya, setiap kali perusahaan kami, kalau kami melakukan hiring, gitu kan, even hiring kan kita juga belum ketemu ya teman-teman ya. Kita selalu dalam application-nya itu kita minta mereka mengisi form yang tadi kita tulis itu. Kita pakai
itu untuk tahu nih mereka tuh strength-nya apa sih gitu kan. Dan mereka nanti setelah itu kita bisa interview atau one-on-one session, itu yang kita juga sering lakukan. Jadi itu mungkin yang bisa kita gunakan sih, apalagi di metode di pandemi ini kita benar-benar harus kreatif ya, apa aja. Jadi kita bisa pakai online, tadi kan ada QR code-nya, kalian juga bisa pakai at any time. Dan juga pastinya kalian juga bisa melakukan interview atau one-on-one session, atau even FGD, grup kita bisa bikin kayak gitu. Biasanya kita lakuin kayak gitu sih kalau in the internal company. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita atas jawabannya. Untuk Anonymous, jadi kalian bisa melakukan dari FGD secara online, bisa one-on-one juga ya Bu ya. Jadi platform online sendiri bisa dibuat seinteraktif mungkin sebenarnya, gitu teman-teman. Itu antisipasinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Simon Franswelly. Selamat siang, izin bertanya. Saya merupakan seorang yang memiliki rasa ketidakenakan dalam kehidupan. Karena hal demikian, saya juga terkadang sering diperalat atau bahkan menyusahkan diri sendiri. Saya bertanya, apakah saya bisa menjadi seorang pemimpin? Bagaimana cara untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa ketidakenakan itu? Terima kasih, Kak. Oke. Halo Simon, thank you banget pertanyaannya, dan apa ya, aku bisa relate banget gitu kan. Dulu saya orang Solo teman-teman, tadi kan udah mention beberapa kali. Orang Solo itu terkenal halus gitu kan, dan gak enakan. Kita sering banget menolak gitu, kayak baru tadi sebelum seminar ini ada decision yang kayak, ini saya juga berkali-kali saya ngomong kayak kita harus make a decision yang berat gitu ya, karena saya juga orangnya gak enakan banget teman-teman. Tapi aku cuma pengen ngasih tahu sih, kadang-kadang kita harus belajar kapan to say no. Itu benar-benar important. Dan kita mungkin kalau nggak enak, kita tuh dulu apa yang saya lakukan, saya akan bisa kasih opsi. Kadang-kadang it's not easy to say no gitu kan. Misalnya paling gampang nih, Dita tolong dong jemput saya gitu kan. Jam 6 gitu kan. Padahal saya jam 6 harus ngisi webinar gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Aduh nggak enak gitu kan. Kita bisa coba kalau dari intelligent tadi yang kita bisa kembangkan adalah di sosialnya gitu kan, social intelligence, bagaimana kita ngomong, komunikasi ya, mungkin itu juga one of the arts yang kita belajar. Kita bisa ngomong nih, jam 6, waduh kalau jam 6, kita bisa kasih opsi, jam 6 aku nggak bisa, bisanya, ya jam 9 malam kayak gitu, kan dia juga nggak mungkin jam gitu kan, aku bisanya jam 9 malam, atau mungkin kamu bisa naik Grab aja gitu kan. Jadi kadang-kadang it's so hard buat kita ngomong no. Tapi kita cara mengcounternya, tipsnya adalah berikan mereka opsi. Kadang-kadang itu menjadi lebih mudah. Aku tahu sih yang namanya diperalat gitu kan. Aku dulu juga kayak terbaik gitu. Tapi tadi harus belajar to say no. Walaupun nggak mudah di awal, tapi lebih baik belajar sekarang daripada terlambat gitu. Tapi tidak ada kata terlambat. Thank you. Terima kasih banyak Bu Anindita untuk jawabannya. Jadi Simon, nggak apa-apa mengatakan tidak, itu tidak ada salahnya, itu hak kamu juga. Dan apabila masih tidak enak seperti yang Bu Anindita bilang, bisa melakukan opsi lain, bisa memberikan dengan opsi yang mungkin orang-orang itu bisa memilih atau tidak lah. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita untuk jawabannya. Terus ada dari Anonymous lagi, izin bertanya Kak, bagaimana kalau orang-orang di sekitar memilih kita sebagai pemimpin? Baik di kelompok belajar, kelas ataupun organisasi, tapi diri kita merasa belum pantas atau berhak atas jabatan itu. Sehingga tugas kita sebagai pemimpin kurang terlaksana dengan baik. Apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harus bisa diperbaiki, Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, Anonymous harusnya bahagia banget nih, dikasih kepercayaan sama teman-teman. Tapi aku tahu sih, kadang-kadang kita merasa, aduh nggak bisa gitu kan ya. Menurut saya, tadi makanya apa sih yang kita bisa pelajari hari ini? Tadi kan leadership start from within, start from ourselves, start from self leadership. Dan kamu paling nggak kamu harus mengetahui gitu kan, kamu tuh dipercaya teman-teman kamu tuh kenapa? Apakah mungkin kadang-kadang aku dulu mungkin kayak karena presentation skills kamu tuh bagus gitu kan. Jadi kamu bisa fokuskan diri kamu gitu kan. Tadi dengan kamu tahu strength kamu tuh apa, kamu tuh bisa fokuskan diri kamu untuk melakukan tanggung jawab yang berhubungan dengan kekuatan kamu. Tapi ingat, kamu juga punya weaknesses. Itu semua orang miliki, which is it's fine. Jadi kamu harus kamu mempelajari teman-teman kamu itu kuatnya di apa. Kalau misalnya kamu kuat di presentasi, kamu nggak kuat di data, find your friend, teman kamu tadi, karena kan nih kamu udah pemimpin, kamu bisa meng-assign tugas ke teman kamu yang kuat di data. Kita bagi tugas ya, aku presentasi, kamu nggak data. Jadi know your strength, and then kamu bisa delegate, gitu sih.
Semoga menjawab. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita atas jawabannya. Jadi sebenarnya kalau kamu dipilih jadi pemimpin itu bagus banget, jarang-jarang Iya, loh teman-teman sekarang dikasih kepercayaan ya Bu Anindita ya. betul. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Farah Azahra. Kak, bagaimana cara seorang leader menyatukan paradigma individu-individu yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi agar anggotanya memiliki tujuan yang sama sehingga tidak terciptanya anggota pasif? Oke, terima kasih Farah atas pertanyaannya. Oke, bagaimana Bu tanggapannya? Bagaimana menyatukan visi ya? Iya, Sebenarnya betul. kurang lebihnya. Ini menarik banget sih. Karena itu kita kadang-kadang grup tim itu kita nggak bisa milih gitu kan ya. Yang kita lakukan sebenarnya ya, ini proses belajar yang aku dulu lakukan. Saya sering banget melakukan pendekatan sama tim member karena apalagi COVID ini ya, kayak kita nggak tahu what someone's plan, someone's idea, someone's vision, mereka tuh pengen jadi apa gitu kan. Yang aku lakukan, teman-teman, aku sering melakukan one on one atau tadi kayak FGD, kayak nggak harus one on one banget, kayak 3 on 1, 2 on 1 gitu kan, tapi untuk mengenal tim kamu, untuk mengetahui visi kamu apa. Dan aku percaya sih, karena kita grow bersama teman-teman kamu, kita nggak mungkin sih punya visi yang jelek gitu kan, kita pasti punya visi yang bagus. Dan di mana kita berusaha, maka dari itu seorang pemimpin yang baik, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodasi visi tersebut. Misalnya, yang paling gampang kayak, aku nggak tahu, misalnya punya anak gitu misalnya, aku belum punya anak, belum punya anak gitu kan, seorang ibu punya anak, satu sukanya snack manis, satunya snack asin gitu kan. Bagaimana mengakomodasi itu gitu kan, antara kita bisa mau nanti kita gantian minggu ini snack asin, minggu depan snack manis, atau kita bisa bikin modelnya kayak pancake gitu, pancake yang manis tapi toppingnya asin, atau pancake-nya asin, toppingnya manis gitu kan. Jadi kita sebagai leader harus tahu dulu nih orangnya tuh visinya apa. Jadi kalian harus melakukan pendekatan. Setelah tahu, kita berusaha mengakomodasi. Kurang lebihnya begitu. Kalau nggak tahu, kita nggak bisa mengakomodasi. Jadi harus tahu dulu. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita atas jawabannya. Jadi Farah, kalau emang kalian pengen menyatukan visi itu, bisa melakukan pendekatan secara personal ke tiap-tiap anggotanya ya, sehingga tercipta pemikiran atau paradigma setiap individunya sama. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Sina Sherina. Izin bertanya, pernah beberapa kali dengar orang-orang bilang kalau pragmatis itu paling dihindari. Apa benar kalau jenis ini sulit untuk improve di dunia sosial? Thank you, Kak. Halo, thank you banget Siana pertanyaannya. Aku dulu juga berpikir seperti itu sebenarnya. Tapi kita bisa lihat bukti nyatanya bahwa presiden kita orang yang pragmatis. Pragmatis itu sebenarnya tadi karena dia kesannya dia strength-nya sebenarnya itu rasional. Tapi dia kelihatannya agak pendiam. Tapi bukan berarti dia nggak bisa maju gitu kan. Yang dimana sebenarnya mereka dia cinta damai. Dia tuh pinter banget diplomatis. Tapi mungkin tadi dia nggak banyak banget ngomong gitu kan. Tapi in short, sebenarnya mereka tadi semua orang tuh punya kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Depends on you guys, bagaimana kalian mengembangkan kekuatannya, bagaimana kalian berusaha menekan kekurangannya. Dan aku cuma mau ngasih tahu bahwa temperamen ini itu nggak by lahir kalian kayak gini. Kalian itu bisa berubah along the way. Dulu aku juga sanguin, sempat jadi melankolis, sekarang jadi agak kolerik gitu kan, karena mau memimpin perusahaan jadi harus agak kolerik. Jadi kalian pun seperti itu, kalian pun kalau mau, kalian harus juga masuk ke dalam komunitas-komunitas, society yang dimana kalian bisa berkembang. Di situ pokoknya intinya kalian harus know yourself, and then kalian harus tahu apa yang mau kalian kembangkan, apa yang kalian mau kurangi. Dari situ kalian akan bisa lebih adaptif atau beradaptasi dengan lingkungan seperti apa. Tapi kalau pragmatis nggak bisa maju, lihat presiden kita. Dia pragmatis, cinta damai, diplomatis, dan tetap banyak banget yang cinta sama beliau. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita. Nah, jadi bukan berarti pragmatis itu tidak bisa maju, karena benar seperti kata Bu Anindita bahwa presiden kita sendiri adalah pragmatis. Jadi setiap karakteristik itu sendiri ada kelebihan dan kekurangan, bagaimana kalian bisa menutupi kekurangan kalian dan menonjolkan kelebihan dari tiap-tiap karakteristik itu sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Azwar, rekomendasi buku dong Kak untuk self-awareness to achieve leadership. Apa Kak, kira-kira ada nggak Kakak satu buku yang Kakak suka nih, Bu Anindita? Aduh, aku banyak banget sih. Gimana nanti kalau misalnya aku share sekalian sambil di presentasi ya?
Biar Siap. nanti aku akan tambahin buat kalian juga baca lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita. Baik sekali ya Bu Anindita, bahkan kita mau ditambahkan rekomendasi-rekomendasi bukunya. Nah, oke, dari Anonymous lagi, izin bertanya Kak, bagaimana cara kita untuk tetap profesional dalam bekerja di suatu organisasi di saat kita bekerja dengan orang yang mungkin tidak cocok dengan kita atau mempunyai point of view yang berbeda dalam menghadapi suatu masalah? Terima kasih Kak. Oke, tadi sih nggak cocok itu sebenarnya banyak banget alasannya ya. Karena apakah dia punya pendekatan yang berbeda, apakah dia punya reasoning yang berbeda. Tapi sebenarnya kalau kalian udah di suatu kapal yang sama, di perusahaan yang sama, atau di kelompok yang sama, tujuannya harusnya satu. Misalnya, kalau di perusahaan ya perusahaannya maju gitu kan, goalnya tercapai. Kalau di kelompok nilainya bagus gitu kan, hasilnya sempurna gitu kan. Sebenarnya kita kalau jadi yang perlu dikembangkan adalah communication skills kita sih. Bagaimana kita menyampaikan aspirasi kita, dan juga kalau komunikasi itu sebenarnya key-nya kita nggak hanya banyak bicara, tapi kita juga harus banyak mendengar. Apa sih gitu kan yang membuat dia beda? Sebenarnya paling enggak kita udah punya point of interest-nya sama gitu kan, goal kita udah sama, kita tinggal cari tahu nih kita bedanya di apa. Karena conflict resolution pun itu tuh sebuah pelajaran yang nggak bisa kita pelajarin sehari dua hari. Kita harus belajar gitu kan, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi saran saya, kalian bisa paling melakukan pendekatan, itu karena kita harus tahu dulu apa sih masalahnya, kita nggak cocoknya itu kenapa. Apakah mungkin dia di posisi yang salah, tadi kayak misalnya dia orang data tapi disuruh jadi sales marketing kan kayak kasihan juga kan. Jadi mungkin nggak cocoknya, kayak kita lihat, duh nih salesnya kok nggak naik-naik sih gitu kan. Tapi padahal emang dia keahliannya bukan di sales gitu kan. Jadi kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi daripada kita menebak-nebak, berasumsi, lebih baik kita diskusi gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita untuk jawabannya. Jadi tadi untuk Anonymous, bagaimana untuk menghindari masalah-masalah itu, belajar untuk berdiplomasi mungkin ya untuk teman satu timnya juga. Oke, terima kasih. Dari pertanyaan selanjutnya dari Mafula, gimana sih caranya kita tetap nyaman ketika di bawah kepemimpinan orang yang tidak bisa memimpin, terutama ketika kita sudah terbiasa dari kecil dijadikan pemimpin, kemudian ujuk-ujuk masuk dalam komunitas yang malah leadernya dirasa kurang mampu. Oke, bagaimana Kak nih untuk tanggapannya? Yang jelas Anda harus mencalonkan untuk periode berikutnya untuk memperbaiki leadership-nya. Tapi bagaimana tadi ya berjalan gitu kan. Ada dua sih yang bisa saya lihat. Satu, kalau misalnya kamu bisa melakukan tadi 360 feedback itu, aku berharap organisasi kalian memiliki itu sih, dimana kalian bisa memberikan feedback. Tapi yang kedua, menurut saya kalian bisa proaktif dengan cara bertanya. Kalian bisa bertanya daripada kita protes gitu kan. Kok misalnya ini misalnya yang HR kok belum dikerjain gitu kan. Kok yang accounting belum dikerjain. Kalian coba bisa proaktif sebagai menjadi potensi leader berikutnya gitu kan, mengkader diri sendiri. Sambil kalian bisa bilang, Pak leader, Bu leader gitu kan. Ini saya melihat kok yang bagian talent atau HR-nya belum dikerjain, atau photoshoot-nya belum dikerjain, ada yang bisa saya bantu nggak gitu kan, nanti saya bisa bantuin kok gitu kan. Jadi sambil yang jelas kalian harus mencalonkan untuk periode berikutnya, tapi sambil sekarang pun kalian coba berusaha proaktif gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita untuk jawabannya. Jadi kita bisa melakukan proaktif apabila kita merasa leader kita ada sedikit kekurangannya, sehingga ada feedback nih antara satu sama lain untuk memperbaikinya. Ada nih pertanyaan dari kolom chat dari Moses Andre. Menjadi leader yang baik untuk small circle itu seperti apa? Dan tips buat menguasai diri dengan baik, karena memang benar kata beberapa orang, sulit terkadang menguasai diri sendiri. Terima kasih. Bagaimana Bu Anindita? Jadi small leader ya di itu ya? Iya. Ini menarik banget sih. Dulu aku tuh selalu berpikir bahwa leader itu harus jadi apa ya, suatu pemimpin di perusahaan atau segala macam gitu ya. Atau kayak apa, pemimpin di kelompok. Padahal kayak dari kecil saya tuh nggak pernah yang namanya jadi ketua kelas. Saya nggak pernah jadi ketua kelas. Adik saya 2 orang tuh ketua kelas gitu kan, kayak dari kecil gitu. Jadi aku nggak pernah berpikir bahwa aku bisa menjadi seorang leader gitu kan. Tapi
aku berusaha untuk memberikan contoh yang baik gitu kan. Self leadership start from ourselves. Contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Mulai dari even di kantor pun kayak gitu. Aku jarang banget yang namanya nyuruh A nyuruh B gitu kan. Tapi aku akan berusaha proaktif sambil menunjukkan live example gitu kan. Dari situ sih yang bisa, dan it turns out to be good gitu, karena satu, dengan kamu memberikan contoh gitu kan, dengan kamu proaktif juga tetap integrate sekeliling kamu, juga bersosialisasi, kamu itu secara tidak langsung membentuk culture yang baik, yang dimana tanpa aku sadari pun tadi yang adikku seorang ketua kelas gitu kan, mereka pun look up to me until today, dan mereka kayak, aku nggak sadar sama sekali kayak, oh ya aku pengen kuliah, my brother goes to Harvard University for masters, full beasiswa. He said that he was inspired by me because aku got scholarship. Tapi kayak aku nggak ngapa-ngapain. I was just trying to be the best version of myself gitu. Kalian juga pasti bisa. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita untuk jawabannya. Untuk kamu Sis Andre, jadi kita harus jadi the best self of ourselves, di mana itu bisa menjadi sedikit lah motivasi kita untuk memimpin small circle itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat lagi. Bagaimana nih dari siapa ini? Dari Syahisha, aku sulit nih bacanya. Bagaimana kalau kita ingin memimpin tim, tapi takut jika dibilang sok ngatur atau bahkan tidak dihargai dan dicuekin? Oke, bagaimana Bu Anindita tanggapannya? Ini nyambung banget sama tadi, bedanya bos sama leader apa, gitu kan? Kita, aku dulu juga aku juga belajar namanya, ini dong, ini kerjain dong, gitu kan? Sebenarnya enggak, kita harus tadi gimana kita bisa mengartikulasikan sebagai seorang leader. Kita bisa ngomong dengan yang lebih polite, dan juga jadi kita kan, it's not I ask you to do something, it's not go there gitu kan, it's about let's go gitu kan. Kita bisa ngomong yang sopan, kita ada nih project ini, bisa kita kerjain, kita breakdown yuk, apa sih yang kita mau kerjain, nanti siapa bagi tugas kan gitu kan. Tinggal kalian penyampaiannya aja lebih enak. So it's about us involving juga as a leader, bukan nyuruh teman aja gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita untuk jawabannya. Jadi bagaimana untuk dihargai, kita juga harus melibatkan diri kita sebagai seorang pemimpin. Jadi tidak hanya sebagai bos aja yang memerintah, tapi kita juga ikut turun lah, ibaratnya untuk dihargai untuk seseorang itu sendiri. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Irwan. Izin bertanya, Kak, apakah weakness bisa ditekan atau diminimalisir atau dihilangkan? Jika bisa, seperti apa caranya? Terima kasih, Kak. Weakness bisa diminimalisir, bisa atau tidak? Bisa banget, misalnya. Ini juga nyambung ada pertanyaan, kakak tipenya apa sih? Kan saya tuh tipenya melankolis, koleris sih sebenarnya, antara dua itulah, gantian terus. Kayak weakness-nya tuh tadi dilihat juga tuh agak moody gitu kan. Kadang-kadang ya bukan moody-nya tuh bukan yang karena kita detail gitu kan, kita capek lihat data, karena tuh capek matanya dan terbeban pikiran gitu kan. Setelah kita capek, jadi kayak aduh mau break dulu, itu kesannya jadi moody gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, itu namanya nanti kita juga harus belajar kayak coping mekanismenya kita. Oke, saat kita udah jenuh atau kayak kita udah mau jenuh, kita harus ngapain? Itu kan gimana caranya saya untuk meminimalisir kelemahan moody-nya ini kan, untuk kayak meminimalisir istirahatnya. Tapi jadi jangan sampai breakout banget, jangan sampai breakdown banget gitu kan. Benar-benar kita bisa meminimalisir, menghilangkan, kayaknya hampir susah ya, kayak kita nggak ada yang sempurna teman-teman, jadi aku merasa tetap akan ada, tapi kita bisalah mengadjust kita diri sendiri kita juga, supaya kita bisa memaksimalkan strength kita tetap fokus, tetap detail, tetap planning gitu kan, tapi tetap berusaha produktif gitu, walaupun agak moody dikit ya, kita pikir gimana istirahatnya balance gitu lah, dibagi aja teman-teman. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Anindita untuk jawabannya. Jadi diminimalisir itu bisa dari self-control kita, dan setiap self-control seseorang itu beda, bagaimana kita menghilangkan kejenuhan atau rasa mood kita yang tidak baik itu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus menemukan dulu kira-kira apa sih hint yang bisa membuat kita meminimalisir weakness kita itu. Oke, lanjut dari Almira Fauzia. Selamat siang, izin bertanya. Bagaimanakah cara yang sangat efektif untuk mengimprove sifat leadership? Apakah dengan mengikuti banyak organisasi? Oke, terima kasih Almira untuk jawab pertanyaannya.
Bener banget, ikut organisasi itu penting banget. Atau organisasi itu macam-macam ya. Organisasi mulai dari yang kayak ekskul, kayak kalau sekolah tuh OSIS atau kayak BEM gitu-gitu. Ada juga yang even kamu ikut komunitas kayak bekerja. Kan tadi kan kenapa aku bisa expose to different kind of leadership, karena aku bekerjanya sempat pindah-pindah gitu kan, ditempatkan di daerah-daerah yang berbeda-beda, yang dimana memiliki leader yang berbeda. Jadi dengan kamu join to a lot of organization, even in the family tuh gitu kan, atau kayak gitu teman-teman kamu pun, kamu tahu mereka tuh seperti apa dan bagaimana sih kalau kamu menjadi seorang leader, kamu seperti apa yang kamu mau gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita atas jawabannya. Kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya dari Dinka Zikra. Apakah seorang introvert bisa menjadi good leader dalam kapasitasnya secara personal? Oke, terima kasih Zikra. Hai Zikra, bagus banget pertanyaannya. Dulu aku juga berpikir kayak gitu, apakah seorang introvert bisa jadi leader? Jawabannya bisa, ternyata karena temperamen tadi itu, atau itu one thing, itu bisa berbeda kayak saat kamu sendiri, saat kamu dengan orang lain, dan juga saat kamu tertekan gitu kan, itu ada case by case gitu kan. Jadi even tuh kamu introvert, tapi if you have the social intelligence tadi yang dikatakan oleh Boyden gitu kan, kamu bisa mengekspresikan diri kamu, ide kamu, nggak harus kok yang kayak kampanye ngomong-ngomong terus, tapi kita bisa dengan elegan dan diplomatis, kita bisa menyampaikan aspirasi, mengkritik juga yang baik. I don't see why not. Bahkan CTO saya, dia itu seorang yang sangat-sangat introvert karena dia PhD, dia postdoc. So it's benar-benar kayak ngomongnya udah kayak model-model benar-benar data oriented, paper person. Tapi when he deliver his message, it's clear. Kayak I think even Bill Gates atau itu pun dia kan is a researcher gitu kan, he's a technical guy. He just needs to learn how to speak in the public gitu kan. Dari mana tadi kalian bisa latihan, ketemu orang, bahkan presentasi. It's okay. It's not easy. It's scary. Tapi it's what it takes and the price you have to pay. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita untuk jawabannya. Tidak terasa kita sudah mau masuk ke penghujung acara. Mungkin saya akan membacakan 2 pertanyaan terakhir. Dan sebelum acara berakhir, nanti akan ada sedikit penjelasan mengenai NCUK yang akan dibawakan oleh Gabriel. Baru kita akan memberikan link evaluasinya, teman-teman. Nah, 2 pertanyaan terakhir. Pertama dari Anonymous. Izin bertanya, Kak. Saya berada di dalam organisasi di mana saya paling junior. Dan ada beberapa latar belakang pendidikannya lebih tinggi. Namun oleh atasan saya dipilih untuk menjadi leader mereka. Seringkali saya merasa tidak enak dan menjadi minder untuk memberikan instruksi. Bagaimana ya cara untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Halo, thank you banget buat pertanyaannya. Ada sih, aku tahu perasaannya juga yang dimana kita harus memimpin lebih tua dan sungkan ya, sering banget. Karena dulu sering kasusnya seperti itu. Apa yang bisa dilakukan adalah kita agree on a table or a timeline. Jadi it's not about just a relationship gitu kan, nggak ngomong-ngomong aja, tapi kita punya data-data yang kita udah agree upon. Jadi kalau bisa untuk memulai proyek tersebut kita udah determine goals-nya apa aja, milestone-nya seperti apa, capaiannya apa, timeline-nya kapan, deadline-nya seperti apa. Dari situ kita meeting 1 kali gitu kan, sambil dari meeting itu pun karena kita tahu bahwa kita lebih junior, kita harus banyak banget dengerin mereka, minta input dan feedback. Di situ kalian juga akan mendapatkan lebih kepercayaan, karena ini it's a project bersama. Ini bukan project kamu as a boss gitu kan, it's a leader. Jadi we go and we are on this together. Jadi boleh banget meeting awal dan set data-data, timeline, milestone, goal yang disepakati bersama, dan just yes, one-on-one boleh kita ngobrol secara baik-baik, tapi tetap kita punya basis landasan yang kita pegang dan kita setujui, sepakati bersama. Gitu sih saranku. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita atas jawabannya. Jadi walaupun kamu masih muda, ketika kamu punya kapabilitas dan kapasitas untuk menjadi seorang leader itu tidak masalah. Bagaimana kamu bisa berdiplomasi terhadap teman-teman satu timmu mungkin yang lebih tua dari kamu. Oke, selanjutnya ada dari kolom chatnya aku ambil. Kak, bagaimana sikap yang harus diambil oleh seorang pemimpin ketika terjadi masalah dalam kelompoknya bersinggungan dengan prinsip atau kepribadiannya? Bersinggungan dengan
pribadiannya pemimpinnya. Iya, betul. Oke. Ada satu role yang cukup menarik yang aku baca kemarin. Kemarin bukan kemarin banget. The basic formula of leadership, everything, if there is a fault, it's your fault, gitu kan. Jadi Betul. it's your fault, gitu kan. Dan as a leader kita juga harus belajar berlapang dada untuk mengakui tersebut, gitu ya. Karena sering banget kita manusia tidak sempurna, jadi kita juga harus mau berkembang dan juga it's your fault, it's fine, gitu. Kita make mistake gitu. Dan if it's really your fault, gitu kan, kita humble ourselves, kita terbuka, kita berlapang diri, minta maaf, minta feedback dari mereka, dan fokus on solution, gitu kan. Nggak cuman ya setelah kalian itu masalahnya selesai, minta maaf, let's move on, gitu kan. Solusinya apa, kita pikirin bersama, gitu sih. Itu yang not easy to say sorry, apalagi as leader, tapi it's very important. Thank you. Oke, terima kasih banyak Bu Anindita untuk jawabannya. Saya suka banget yang ini. Jadi memang kalau emang punya kesalahan itu tidak masalah untuk mengatakan permintaan maaf dan kita langsung aja cari solusinya. Tidak perlu dibawa berlama-lama. Kita pindah lagi, selalu move on dan untuk bersikap maju. Teman-teman sudah sampai penghujung acara. Terima kasih banyak Bu Anindita atas kesempatan pemberian materi mengenai Be a Leader ya. Sangat menarik dan sangat informatif dan bermanfaat untuk kita semua. Pembagian materi nanti akan dikirim setelah mengisi link evaluasi yang akan saya kirim. Tapi sebelum mengisi link evaluasi akan ada nih sedikit pembicaraan oleh Kak Gabriel. Kak Gabriel, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak Bu Anindita atas waktunya Bu. Terima kasih banyak atas wawasan yang telah diberikan. Oke, terima kasih Kak Azalia dan juga terima kasih Kak Anin untuk sharing dan juga ilmu yang sudah dibagikan sampai tadi kurang lebih sekitar 1 jam. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan sekali lagi, saya Gabriel. Saya sebagai perwakilan dari Student Recruitment I3L School of Business, di mana teman-teman saat ini sedang mengikuti event ataupun acara dari I3L School of Business nih teman-teman. Seperti tadi teman-teman sudah diinformasikan oleh Kak Azalia, bahwa sebelum kita akan membagikan link absensi, teman-teman kita ada sharing session sedikit mengenai program-program yang ada di I3L School of Business teman-teman. Nah, seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Kak Anin ya teman-teman ya, bahwa leadership itu tidak langsung lahir begitu aja, tetapi ada proses dan juga itu terbentuk dari berbagai macam pengalaman yang sudah dialami oleh Kak Anin. Baik itu dari segi pekerjaan yang sudah dijalani, dari networking ataupun komunitas yang diikuti, termasuk di dalamnya adalah education ataupun edukasi yang diambil oleh Kak Anin. Seperti itu teman-teman. Nah, saya akan izin share screen teman-teman. Mungkin teman-teman sembari menunggu boleh diinformasikan nih teman-teman. Kita ingin tahu kira-kira teman-teman saat ini apakah sudah bekerja atau masih mahasiswa, atau ada ternyata di sini yang mungkin student kelas 11, 10 ataupun kelas 12 teman-teman. Atau mungkin baru lulus menunggu hasil masuk universitas. Teman-teman boleh sharing mungkin? Oke, ada yang mahasiswa, ada yang sedang kuliah. Oke, semester 5. Oke, semangat ya yang semester 5 yang kuliah online dan juga yang sedang belajar online juga di rumah tentunya. Oke. Oke, semoga sudah terlihat ya untuk share screen-nya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang di I3L School of Business teman-teman. Kita adalah kampus yang fokus untuk perkuliahan bisnis. Nanti akan saya jelaskan apa aja program kita, jurusan kita apa saja. Kebetulan kita juga memiliki pathway program, yaitu dengan NCUK, di mana salah satu partnership-nya ini adalah salah satu university dari Kak Anin juga nih, University of Manchester di UK juga, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin menginformasikan kenapa founder kita dan juga faculty member kita itu membuat I3L School of Business atau biasa yang kita sebut dengan ISB teman-teman. Nah, yang pertama kita itu sebelumnya memiliki sister kampus teman-teman ataupun istilahnya kakak kampus kita lah, yaitu I3L. Buat teman-teman yang di sini mungkin belum tahu I3L itu apa, I3L sendiri adalah Indonesia International Institute for Life Science teman-teman. Jadi di sini adalah tempat-tempat perkuliahan untuk ilmu-ilmu life science. Jadi buat teman-teman mungkin yang berminat di ilmu-ilmu seperti biotech, farmasi, biomedicine dan lain sebagainya, kita di sini ada beberapa jurusan teman-teman seperti bioinformatics, ada bioteknologi juga, ada food technology, ada biomedicine, ada food science and nutrition, dan juga ada farmasi juga teman-teman. Dan tentu saja apalagi di masa pandemi seperti ini,
ilmu-ilmu kesehatan itu sangat diperlukan teman-teman, seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu teman-teman, dari faculty member dan juga founder kami teman-teman memiliki ide untuk membangun sekolah bisnis. Kenapa kita membangun sekolah bisnis? Karena kami merasa segala invention, temuan ataupun product development dari para student ataupun dari dosen kami itu rasanya akan percuma jika hanya tidak dikembangkan ataupun dipasarkan ke khalayak umum. Maka dari itu, dari founder kami dan juga dari faculty member kami menciptakan jurusan untuk bisnis, teman-teman. Atau biasa yang kita sebut dengan I3L School of Business atau ISB. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat jurusannya ada apa aja. Kita ada jurusan Business and Entrepreneurship buat teman-teman yang ingin menjadi seorang pengusaha. Lalu kita ada Creative Digital Marketing untuk teman-teman yang mungkin di sini suka dengan dunia sosial media, dengan dunia internet, dan lain sebagainya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin ingin ambil bidang pekerjaan yang profesional di bidang bisnis, kita juga ada jurusan International Business Management, dan kita juga ada jurusan International Applied Accounting untuk teman-teman yang mungkin ingin mempelajari ilmu-ilmu akuntansi ataupun finance. Nah, untuk S2-nya teman-teman, mungkin di sini ada yang semester 5, semester 6, semester 7, ataupun baru akan mau mengerjakan tesis, kita juga ada untuk S2-nya itu Master in Biomanagement untuk S2-nya, yaitu penggabungan antara ilmu bio untuk life science industry dengan ilmu bisnis, teman-teman, seperti itu. Kenapa teman-teman harus join dengan I3L School of Business nih, teman-teman, atau ISB? Yang pertama adalah kita mengadopsi kurikulum internasional. Nah, teman-teman perlu diingat yang kita adopsi adalah kurikulum internasional, bukan international class. Bedanya apa sih, Kak? Untuk international class sendiri, teman-teman, itu berarti adalah kurikulum nasional yang dideliver dengan bahasa Inggris. Tetapi di sini kita memang menggunakan international kurikulum, yaitu kurikulum dari mana? Tentu saja kurikulum dari university partner kami yang berada di luar negeri. Nanti saya akan jelaskan partnernya siapa saja dan kira-kira berapa nih urutan-urutan partner kita, seperti itu, teman-teman. Yang kedua, tentu saja untuk fakulti kita 100% merupakan orang-orang yang memang sudah bekerja di international company dan juga memiliki pengalaman mengajar juga di luar negeri. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi, di sini semua dosen-dosen, lecture-lecturenya semuanya, ataupun bahkan beberapa employee dari kami juga merupakan lulusan PhD atau master degree dari luar negeri, dari universitas top, dan juga mereka pernah bekerja di berbagai macam international company yang memang bonafit, dan juga tentu saja beberapa juga memiliki pengalaman akademis juga, teman-teman, untuk mengajar di luar negeri, seperti itu, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah practical based learning juga, teman-teman. Di mana di sini teman-teman nggak hanya akan belajar teori aja, tetapi bahkan sekitar hampir 65% pembelajaran nanti akan teman-teman pelajari secara praktik, teman-teman. Kita memiliki berbagai macam lab yang teman-teman bisa gunakan, termasuk di dalamnya juga ada aplikasi atau bahkan program-program yang bisa teman-teman pakai untuk teman-teman nanti menjalankan perkuliahan teman-teman secara praktik. Walaupun saat ini perkuliahannya secara online. Dan berikutnya teman-teman, tentu saja kita memiliki berbagai macam international program juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di sini ingin student exchange, student abroad, dan lain sebagainya, kita juga memiliki nih pilihan-pilihan ini, teman-teman, seperti itu. Lalu untuk international certification kita juga ada, teman-teman. Jadi untuk teman-teman ketika lulus nanti nggak cuma akan mendapatkan satu gelar aja, tetapi ada berbagai macam pilihan. Teman-teman kita di sini ada double degree, lalu teman-teman juga bisa student exchange juga, dan juga teman-teman kita juga ada sertifikasi ACCA untuk teman-teman yang mengambil jurusan accounting, plus juga ada juga sertifikasi dari company juga yang menjadi partner kita nih, teman-teman. Lalu yang berikutnya, state of the art facilities for better learning experience. Seperti yang tadi yang saya sudah sampaikan, kita memiliki banyak sekali fasilitas, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman boleh cek aja di YouTube kita, di I3L School of Business, ataupun I3L untuk kampus tour kita, teman-teman. Untuk lihat fasilitas apa aja sih yang ada di I3L ataupun di I3L School of Business. Nah, untuk pertama teman-teman, kita akan membahas jurusan Business and Entrepreneurship, teman-teman. Nah, jurusan Business and Entrepreneurship ini, seperti yang saya sudah jelaskan, adalah teman-teman akan mempelajari gimana teman-teman untuk mempelajari planning, strategi untuk membuat bisnis, sampai akhirnya bisnisnya bisa running, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kita juga fokus ke bisnis di live industry, teman-teman. Jadi kita juga seperti teman-teman lihat, kita memiliki kolaborasi khusus dengan PT MAP, yaitu PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Di situ teman-teman nanti akan mendapatkan berbagai macam fasilitas dari pelatihan, kesempatan magang, kesempatan kerja, dan juga sertifikasi juga nih dari MAP, teman-teman. Lalu yang kedua,
kenapa teman-teman harus pilih jurusan Business and Entrepreneurship ini, karena teman-teman di sini juga kita, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, teman-teman itu akan mendapatkan banyak sekali program-program praktik teman-teman dibandingkan teorinya. Otomatis kita dari kampus juga memberikan nih teman-teman funding ataupun pembiayaan untuk teman-teman yang ingin membangun startup ataupun usaha apapun yang teman-teman inginkan. Biasanya sih satu kelompok 5 orang teman-teman kurang lebih, dan biasanya per kelompok kita biasanya funding dengan nominal 100 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Dan ini langsung dikasih, tetapi nggak dikasih gitu aja teman-teman ya. Tentu saja nanti ada berbagai macam guidelines seperti pelatihan dari dosen kita, lalu pitchingnya seperti apa, pembuatan strateginya, dan masih banyak lagi teman-teman. Lalu berikutnya teman-teman, kita tentu saja memiliki international work experience juga. Kita banyak kerjasama juga teman-teman seperti dengan Kalbe International, Nutrifood, MAP, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh sertifikasi yang akan teman-teman terima. Jadi ketika lulus, teman-teman minimal itu akan mendapatkan gelar sarjana dari I3L School of Business, lalu mendapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, plus juga dapat sertifikat juga nih dari company teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah alasan kenapa kita kolaborasi dengan MAP ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin sini juga udah pernah tahu, MAP itu memiliki banyak sekali store-store di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga teman-teman, dari F&B, dari retail, bahkan skincare dan lain sebagainya teman-teman, itu ada teman-teman. Jadi sangat terbuka ruang pekerjaan teman-teman nantinya ketika bergabung dengan I3L School of Business teman-teman. Nah, ini beberapa project yang saat ini dikerjakan teman-teman oleh student kita. Teman-teman bisa lihat ada yang membuat massage oil, lalu ada yang membuat energy drink juga teman-teman, lalu ada yang membuat mie dari bahan baku dasarnya adalah bahan baku dasar yang sehat, yaitu buah-buahan teman-teman, salah satunya dengan watermelon teman-teman. Lalu ada yang membuat jamu juga yang dikemas dengan modern, lalu ada yang buat body wash juga, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, untuk produk-produk ini tentunya teman-teman bisa kerjasama juga nih dengan sister kampus kita, yaitu I3L untuk pembuatannya. Jadi memang di sini semuanya dipelajari teman-teman, dari product development, dari penentuan price-nya atau harga, dari marketingnya teman-teman, dan juga tentu saja dari distribusinya ataupun promosinya juga, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah career opportunities kalau teman-teman misalnya bergabung ke jurusan entrepreneur ya teman-teman ya, untuk business entrepreneurship, teman-teman bisa jadi seorang project manager, teman-teman bisa menjadi executive manager, teman-teman tentu saja pasti bisa menjadi seorang entrepreneur ataupun bio-entrepreneur yang fokus di ilmu-ilmu life science teman-teman, seperti itu. Dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, untuk jurusan kedua, kita akan beralih ke jurusan International Business Management. Kalau tadi mungkin teman-teman kita lebih bahas mengenai wirausaha ataupun entrepreneurship. Kali ini buat teman-teman yang mungkin ingin fokus menjadi seorang profesional di bidang business development, marketing, teman-teman bisa nih gabung ke jurusan International Business Management. Nah, di sini teman-teman fasilitas apa aja sih yang teman-teman akan dapatkan? Pertama, teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, teman-teman di sini nggak hanya belajar soal teori aja, tapi ada berbagai macam modul-modul praktik yang teman-teman bisa digunakan. Salah satunya adalah Markstrat, teman-teman. Nah, jadi Markstrat ini adalah salah satu business simulation yang teman-teman bisa gunakan. Nanti teman-teman bisa berinteraksi juga dengan berbagai macam user dari luar negeri juga, teman-teman. Di situ teman-teman akan mempelajari gimana caranya membuat project, cara menyelesaikan project, lalu bagaimana membuat suatu marketing strategi teman-teman, dan masih banyak lagi teman-teman, termasuk pitching dan lain sebagainya. Di modul tersebut kita gunakan dan kita berikan free untuk student ISB teman-teman, seperti itu. Dan tentu aja teman-teman, kita tentu saja punya banyak kerjasama juga seperti jurusan-jurusan yang tadi saya sudah sebutkan dengan berbagai macam international company. Dan selanjutnya teman-teman, kita juga memiliki fasilitas X-Culture teman-teman. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang penting juga nih. Apa itu X-Culture? Jadi X-Culture itu adalah semacam komunitas di mana teman-teman bisa bergabung untuk mahasiswa ISB, untuk bergabung dengan berbagai macam student dari sekitar 70 negara teman-teman, dari university top-top dunia juga, di mana teman-teman nanti bisa mengerjakan project bareng dengan mereka, melakukan FGD,
ataupun fokus group discussion, gimana sih cara menyelesaikan misalnya suatu konflik ekonomi katakanlah, ataupun gimana caranya teman-teman menyelesaikan suatu project yang mungkin projectnya nggak ada di Indonesia tapi di luar negeri, teman-teman bisa nih saling bertukar pendapat, saling bertukar insight. Jadi teman-teman nggak hanya memiliki networking dari dalam negeri aja, tetapi tentu saja teman-teman memiliki networking yang sangat luas, yaitu dengan student-student juga, baik yang S1 ataupun S2-nya. Seperti itu teman-teman, untuk di university top di luar negeri. Oke, kita next. Ini adalah beberapa career opportunities buat teman-teman yang mengambil jurusan International Business Management. Teman-teman bisa bekerja menjadi seorang International Business Analyst, seorang researcher juga, developer, dan masih banyak lagi teman-teman. Sangat terbuka dunia bisnis ini untuk teman-teman yang mengambil jurusan IBM atau International Business Management, teman-teman. Oke, untuk berikutnya teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang hobi hitung-hitungan mungkin sekarang hobinya hitung duit sendiri, tetapi mungkin di masa depan teman-teman mau ambil jurusan accounting ataupun akuntansi ataupun jurusan finance, teman-teman bisa nih join ke jurusan kami di ISB, ada namanya International Applied Accounting, teman-teman. Nah, di sini teman-teman adalah jurusan akuntansi, tentu saja teman-teman akan mempelajari gimana caranya membuat suatu pembukuan yang baik, gimana caranya membuat financial plan yang baik juga teman-teman, dan juga memanage suatu keuangan dari perusahaan ataupun pribadi teman-teman, seperti itu. Dan juga kita mempelajari juga dunia-dunia seperti beberapa hal mengenai ekspor impor, dan juga beberapa hal mengenai yang saat ini sedang booming, yaitu investasi juga teman-teman, seperti itu. Nah, ini ada beberapa keunikan juga dari jurusan accounting kita, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman gabung ke kami, teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikasi dari ACCA juga nih, teman-teman. Ini adalah salah satu sertifikasi yang diakui secara dunia juga ataupun secara global, di mana nantinya teman-teman tentu saja sertifikasi ini akan membantu teman-teman untuk apply pekerjaan misalnya di luar negeri ataupun di international company di Indonesia, teman-teman, seperti itu. Kita juga memiliki kerjasama khusus juga teman-teman dengan salah satu university di Oxford Brookes University, teman-teman, di UK, di mana teman-teman bisa nih ambil double degree di ISB untuk jurusan accounting plus di Oxford Brookes University juga tanpa tambahan biaya, teman-teman. Jadi biaya untuk perkuliahan ke luar negerinya gratis, teman-teman, cukup bayar sekali aja di ISB, sisanya teman-teman bisa ambil double degree untuk jurusan accounting gratis, teman-teman, di Oxford Brookes University. Lalu yang berikutnya tentu saja teman-teman, ketika bergabung dengan double degree, nantinya teman-teman akan mendapatkan 2 kurikulum tambahan, yaitu kurikulum internasional juga dari Brookes University plus dari kurikulum ISB juga, teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, ini juga beberapa career opportunities juga untuk jurusan accounting. Teman-teman bisa menjadi seorang CFO, CEO, atau bahkan financial controller juga. Teman-teman bisa menjadi seorang advisor juga untuk di bagian keuangan, baik pribadi maupun ke konsultan ataupun ke company-company, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan ini sangat dibutuhkan dan mungkin sampai ke tahun-tahun berikutnya teman-teman ini sangat dibutuhkan. Jadi mungkin untuk jurusan ini teman-teman bisa digunakan juga untuk 10 tahun yang akan datang, dan mungkin pasti teman-teman kita akan selalu menggunakan uang, otomatis jurusan accounting pasti akan selalu digunakan, teman-teman, seperti itu. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini salah satu jurusan baru dari kita juga, yaitu jurusan Creative Digital Marketing. Nih, buat teman-teman yang mungkin di sini ada yang berminat di dunia sosial media, mungkin di dunia internet, teman-teman yang suka bikin konten dan lain sebagainya, ini adalah salah satu jurusan yang cocok untuk teman-teman semuanya. Kenapa sih kita buka jurusan khusus untuk digital marketing, teman-teman? Yang pertama kita bisa lihat nih dari teman-teman di tabel ini, teman-teman. Dari pengguna internet di Indonesia itu memiliki peningkatan yang sangat signifikan. Kita juga bisa lihat juga teman-teman di sini user dari internet juga kita merupakan 4 terbesar juga di dunia. Dari segi penduduk kita juga termasuk yang terbesar di dunia juga, teman-teman. Otomatis ini merupakan salah satu faktor kenapa industri digital marketing ini harus kita garap, teman-teman, karena kita memiliki banyak sekali potensi, dan tentu saja dunia e-commerce buat teman-teman yang misalnya suka ataupun ingin belajar mengenai e-commerce ataupun industri jual beli di internet, teman-teman juga bisa gabung ke jurusan Creative Digital Marketing, karena pangsa pasarnya sangat besar, apalagi di Indonesia, teman-teman, dengan pengguna internet yang besar dan juga potensial konsumen yang juga sangat banyak, teman-teman. Oke.
Nah, ini juga teman-teman adalah aplikasi ataupun program-program yang teman-teman nanti bisa gunakan apabila teman-teman bergabung di jurusan kreatif digital marketing, teman-teman. Salah satu programnya adalah di sini ada Stuken, teman-teman. Jadi Stuken ini merupakan salah satu program di mana teman-teman bisa belajar lebih detail lagi mengenai kreatif digital marketing. Teman-teman di sini bisa gimana caranya menganalisis suatu sosial media, penggunaannya seperti apa, dan juga teman-teman akan mendapatkan mentor-mentor dan pengajaran khusus juga nih dari aplikasi ini, di mana teman-teman bisa mengaplikasikan misalnya sosial media planning teman-teman di aplikasi tersebut juga, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita juga provide dengan berbagai macam sertifikasi juga teman-teman. Kita ada kerjasama dengan Google, dengan HubSpot Academy, dengan Hootsuite juga, dengan Facebook. Nantinya teman-teman otomatis bisa juga nih dapat sertifikasi dari mereka. Karena dari mereka pun juga biasanya memberikan edukasi ataupun pelatihan-pelatihan juga ke kampus kami teman-teman di ISB. Seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah hal-hal yang akan teman-teman pelajari juga nantinya di jurusan Creative Digital Marketing, teman-teman, dari email marketing seperti apa, influencer marketing, gimana caranya teman-teman membuat suatu strategi agar strategi teman-teman marketing teman-teman bisa viral, lalu mobile marketing, social media marketing, dan masih banyak lagi teman-teman tentunya seperti itu. Oke, ini adalah beberapa macam career opportunities yang bisa teman-teman ambil nantinya dan menjadi kesempatan teman-teman juga. Teman-teman bisa menjadi seorang blogger, buat teman-teman yang suka copywriting ataupun nulis, teman-teman bisa menjadi seorang SEO analis, teman-teman bisa menjadi seorang SEM analis juga ataupun officer, dan masih banyak lagi teman-teman. Apalagi di dunia yang seperti ini teman-teman ya, otomatis teman-teman sangat dunia digital marketing sangat dibutuhkan. Karena masing-masing dari kita banyak yang bekerja di rumah, belajar di rumah, kuliah di rumah, teman-teman, seperti itu. Oke, ini adalah beberapa partnership kita, teman-teman ya, yang seperti tadi saya sudah sebutkan di awal, kita banyak sekali partnership dari berbagai macam negara dan berbagai macam benua, teman-teman. Ada dari Eropa, dari UK khususnya, ada dari Amerika juga, teman-teman, dari Asia juga ada, teman-teman, terutama di Asia Timur seperti China, Jepang, lalu Australia, dan juga New Zealand, teman-teman. Di mana teman-teman itu berkesempatan untuk misalnya student exchange, student abroad, ataupun teman-teman bisa ambil double degree juga secara free juga ke sana, teman-teman, untuk jurusan tertentu. Nah, ini beberapa opsi juga yang teman-teman ataupun fasilitas yang kita sediakan untuk ISB students, untuk teman-teman semuanya yang apabila nanti bergabung dengan ISB, teman-teman, seperti double degree, master program. Kalau misalkan teman-teman mau ambil master, lalu kita ada study abroad juga, student exchange, international internship, untuk teman-teman yang ingin internship misalnya di luar negeri, kita juga ada teman-teman, dan juga thesis abroad. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ambil tesisnya di luar negeri, di university partner kita, atau penelitiannya mau ke luar negeri, itu juga bisa teman-teman. Nanti kita sediakan juga, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk double degree-nya teman-teman, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita ada kerjasama dengan Oxford Brookes University untuk jurusan accounting, dan juga teman-teman untuk jurusan bisnis juga kita ada kerjasama dengan University of Queensland, teman-teman, ataupun UQ, di mana UQ sendiri termasuk ke dalam top 50 university di dunia, teman-teman. Jadi masuk top 50 versi university top dunia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi, teman-teman bisa gabung ke kita aja. Nantinya teman-teman bisa nih dapat double degree dari ISB plus juga dari top university partner kita ya teman-teman, seperti itu. Dan ini teman-teman untuk teman-teman mungkin yang aku udah punya niat nih Kak mau langsung lanjut S2 untuk misalnya hemat waktu dan hemat biaya. Teman-teman juga bisa nih lanjut setelah 4 tahun kuliah di ISB. Teman-teman bisa tambah aja 9 bulan aja teman-teman lanjut untuk master degree di Boston University, teman-teman. Nanti teman-teman mendapatkan berbagai macam fasilitas dari direct entry test, special tuition fee discount, scholarship, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi nggak sampai 5 tahun ya teman-teman ya, teman-teman bisa dapat double degree teman-teman, yaitu dapat sarjana dari ISB plus juga dengan master degree dari Boston University di Amerika, teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah study abroad program yang tadi saya sudah jelaskan juga teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nih untuk perkuliahan sekitar 1-2 semester atau sekitar 1 tahun, teman-teman ingin ambil summer course ataupun summer camp ke beberapa university partner kami. Seperti ada dari UNSW di Sydney, Boston University, Queen's University Belfast, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nanti ya teman-teman memiliki banyak networking yang sangat luas, jadi teman-teman di sini nggak cuman temenan hanya sama teman kampus yang ada di Jakarta, tapi juga teman-teman yang ada di luar negeri, teman-teman, seperti itu.
Nah, ini juga ada student exchange program. Bedanya apa sih dengan student abroad? Kalau untuk student exchange, otomatis ada pertukaran, teman-teman. Jadi setiap tahunnya kita ada pertukaran pelajar juga dari university partner kita, seperti dari Unilasal, UNSW, itu banyak yang akan datang ke sini, dan otomatis dari kampus kita, dari ISB juga akan mempersilahkan student kita yang ingin untuk belajar langsung ke university partner kita, di mana kita mengadakan student exchange program, teman-teman. Di situ teman-teman bisa kredit transfer, bisa merasakan berbagai macam international experience juga, dan masih banyak lagi teman-teman yang bisa teman-teman ambil. Termasuk juga dengan internship di luar negeri ataupun job opportunities nantinya ketika teman-teman lulus. Nah, teman-teman, ini juga untuk internship-nya, teman-teman. Untuk program magang, teman-teman bisa lihat ya, untuk internship placement kita juga sangat banyak ya, teman-teman ya. Kita memiliki kerjasama dengan berbagai macam university di luar negeri, yang teman-teman bisa juga lewat university di luar negeri ini, teman-teman bisa mendapatkan internship placement juga, teman-teman, seperti itu. Dan juga kita selain itu memiliki kerjasama juga dengan berbagai macam company-company juga, seperti di industri life science, teman-teman bisa lihat dari kementerian, dari misalnya rumah sakit juga, ataupun dari F&B juga, dari retail, FMCG, dan masih banyak lagi, teman-teman. Ini sebagian besar aja ya, teman-teman ya, yang bisa kita sebutkan. Oke, ini adalah tesis abroad, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang belum tahu tesis itu apa. Jadi tesis itu kalau di S1 biasa kita sebut skripsi. Jadi teman-teman juga bisa nih untuk ambil skripsi teman-teman di luar negeri. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ambil skripsinya atau pengerjaan skripsinya di luar negeri, di university partner kita itu juga bisa kok, teman-teman. Nanti kita fasilitasi juga. Siapa tahu teman-teman mungkin punya partner penelitian dari university partner kita ketika teman-teman student abroad, ataupun ketika teman-teman internship di luar negeri, itu teman-teman juga bisa menyelesaikan tesis ataupun skripsi teman-teman di luar negeri juga. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada beberapa dokumentasi, teman-teman, ketika para student kita dari ISP itu melakukan perkuliahan di luar negeri ya, teman-teman ya. Ada yang waktu itu di UNSW, ada yang di Edinburgh juga, ada yang di China juga, teman-teman. Ini nanti teman-teman untuk versi videonya dan komplitnya teman-teman bisa cek aja di YouTube channel kita ya, teman-teman ya, ataupun di website kita, teman-teman. Bisa ketik aja I3L School of Business di Google, nanti langsung muncul, teman-teman. Oke, ini adalah beberapa dosen-dosen yang mengajar dan juga head of program juga dari ISB, teman-teman. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, fakulti kita itu merupakan fakulti yang 100% lulusannya berasal dari luar negeri. Mereka memiliki pengalaman bekerja di luar negeri ataupun mengajar di luar negeri, teman-teman. Dan rata-rata dari mereka sudah banyak yang bergelar profesor, lalu ada yang PhD juga, dan pastinya minimal master degree, teman-teman, dari luar negeri. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini beberapa head of program juga dan juga faculty member, teman-teman. Ada Pak Iwan juga selaku rektor kita, teman-teman. Dan ini fasilitas yang ada di kampus kita, teman-teman. Dari lecture theaters, kita juga ada fasilitas gym juga, teman-teman yang hobi futsal ataupun hobi basket, kita juga ada lapangannya juga, auditorium tentunya, tetapi karena di masa pandemi tentu saja kita masih mempraktikkan perkuliahan online, tetapi nggak perlu ragu, teman-teman, karena dengan fasilitas berbagai macam modul dan juga program termasuk aplikasi, teman-teman, kita juga menyediakan teman-teman untuk perkuliahan praktiknya melalui modul-modul tersebut, teman-teman, seperti itu. Untuk teman-teman yang mungkin di luar kota, mungkin di luar Jabodetabek, teman-teman nggak usah perlu bingung juga untuk tempat tinggalnya, karena kita sediakan di sini juga semacam dormitory ataupun asrama, atau biasa kita sebut dengan guest house. Di sini sudah sangat lengkap ya, teman-teman ya. Harganya sangat affordable, jadi harga kos-kosan tapi fasilitas apartemen, teman-teman. Dari berbagai macam fasilitas, dari kolam renang, gym, lalu berbagai macam ukuran kamar, teman-teman. Seperti itu. Dan tentu saja ada ruang belajar, dan lobby yang memfasilitasi teman-teman semuanya. Dan untuk lokasinya pun sangat dekat dengan kampus ya, teman-teman ya. Jadi tidak akan mengganggu transportasi teman-teman apabila dari guest house ke lokasi kampus. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk pendaftarannya, saat ini kita masih membuka pendaftaran, teman-teman. Dan tentu saja kita juga masih ada untuk teman-teman mungkin yang baru naik ke kelas 12, mau daftar untuk perkuliahan tahun depan, kita juga sudah buka, teman-teman. Teman-teman nanti bisa daftar aja, nanti bisa kontak ke saya, teman-teman. Nanti di akhir sesi saya akan bagikan kontak saya. Dan di sini juga ada
untuk jalur beasiswanya teman-teman. Jadi kita ada berbagai macam jalur beasiswa dan pemotongannya pun nggak perlu bingung teman-teman. Kita di sini nggak pelit untuk memberikan beasiswa, jadi teman-teman nggak hanya akan dipotong development fee-nya aja. Kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa 50%, 40%, 30%, itu akan dipotong dari total perkuliahan selama 4 tahun atau 8 semester. Jadi kalau misalkan saya dapat 50% Kak, otomatis teman-teman akan mendapatkan potongan total 50% dari biaya perkuliahan teman-teman semuanya. Seperti itu. Tentu saja sangat menarik dan akan membantu teman-teman juga kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mau ambil PTN, katakanlah seperti UI, UGM, ITB ataupun IPB misalnya. Apabila teman-teman ambil dari jurusan dari jalur SNMPTN, kita juga ada menyediakan program refund ya teman-teman ya, untuk teman-teman misalnya yang terima di SNMPTN tersebut. Jadi buat teman-teman pun yang ingin mencari misalnya backup plan, teman-teman nggak ada salahnya untuk coba daftar dulu aja, ataupun teman-teman nanti bisa datang ke sesi info session kita teman-teman, seperti itu. Oke, untuk kontak selanjutnya teman-teman, mungkin karena sudah terbatasnya waktu juga, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai program yang ada di I3L School of Business, baik S1 ataupun S2 ataupun pathway programnya dengan NCUK yang ada di Bali juga teman-teman, teman-teman bisa kontak langsung aja ke saya dengan Gabriel di 087775738173 atau email ke saya aja teman-teman di gabriel.sinulinga@i3l.ac.id teman-teman. Nanti teman-teman bisa juga follow informasi kita di Instagram, Facebook, Twitter, ataupun di website kita juga teman-teman untuk versi lengkapnya. Teman-teman juga bisa cek juga untuk berbagai macam video dari pekerjaan student kita di channel YouTube kita juga teman-teman di I3L ataupun di I3L School of Business atau ISB teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup segitu aja. Kak Azalia mungkin sudah memakan waktu yang lumayan juga. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman boleh ya, persilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih banyak Kak Gabriel. Untuk penjelasan mengenai kampus ISB, tadi ada pertanyaan dari Ajeng Kak. Kak, gimana Kak? Apakah ini juga MBA gelarnya atau seperti apa? Terus pembelajarannya seperti apa sih Kak? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ambil ke katakanlah misalnya kita ada kerjasama juga dengan FHNW di Swiss teman-teman, University of Applied Science yang ada di Swiss nantinya, itu teman-teman akan mendapatkan gelar kalau untuk S2-nya itu Master of Science teman-teman, yang fokus di manajemennya juga. Jadi teman-teman akan dapat master degree dari MBM, yaitu dapat master in biomanagement plus juga dengan master degree dari science saya juga ataupun MSc. Tapi tergantung kalau teman-teman misalnya ingin fokus ambil ke pathway programnya ke bisnis, otomatis teman-teman nanti akan mendapatkan bachelor degree dari bisnis juga teman-teman, seperti itu. Jadi nanti pada saat di tahun pertama, yaitu ketika teman-teman ambil pathway program yang ada di Bali nantinya, misalkan teman-teman ambil NCUK, itu teman-teman juga selain mempelajari foundation-nya untuk bahasa Inggris, teman-teman juga akan mempelajari juga mengenai admission test-nya juga. Jadi teman-teman nanti akan ada semacam sesi tutoring seperti itu, kira-kira dengan kepribadian student ataupun dengan kemampuan student, kira-kira university mana nih yang paling tepat ataupun yang paling cocok, seperti itu. Oke Kak, terus tadi ada juga yang menanyakan masalah biaya. Mungkin kalau masalah biaya bisa langsung kontak ke Kakak aja ya Kak ya, soalnya bisa disesuaikan ya kalau untuk biaya ya Kak ya. Betul, kalau untuk biaya memang tergantung kembali lagi ke karena kita kan masih ada jalur beasiswa juga ya teman-teman ya. Jadi nanti tergantung kembali teman-teman ke berapa besaran beasiswa yang teman-teman dapatkan, seperti itu. Jadi mumpung nih teman-teman, buat teman-teman mungkin di sini ada juga nih yang baru lulus kelas 12 tapi masih bingung juga mau ambil kuliah apa teman-teman, nggak apa-apa, silakan tanya aja ke saya. Kebetulan untuk bulan September 2021 pun tim dari program S1 kita, baik ISB, baik NCUK Pathway program yang di Bali, kita juga masih buka pendaftaran teman-teman. Jadi kita nggak akan menutup kesempatan untuk teman-teman mendapatkan beasiswa, seperti itu teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang baru naik kelas 12, mau ambil katakanlah teman-teman punya mimpi untuk ambil PTN, tapi teman-teman mungkin masih ragu mau cari backup plan-nya nih, kira-kira swasta mana, kita juga ada nih sistem refund-nya juga untuk universitas PTN tertentu yang teman-teman tentu saja bisa ikuti nih lebih lanjut untuk program-program di ISB. Karena kan kapan lagi teman-teman ya bisa dapat double degree, kesempatan untuk internship di luar negeri, belum lagi buat teman-teman misalnya yang ada di luar kota,
yang bingung nih, nanti orang tua saya takut di Jakarta tinggal sama siapa dan sama siapa, teman-teman bisa juga tinggal di guest house kita, itu sudah pasti 24 jam aman teman-teman, ada security-nya juga, berbagai macam fasilitas dari minimarket, tempat makan, lalu fasilitas untuk ke kampus juga itu kita sediakan teman-teman, dan juga harganya affordable. Jadi teman-teman dari awal teman-teman masuk sampai nantinya ketika teman-teman ingin magang, tinggal, ataupun ketika teman-teman nanti lulus, itu semuanya pasti kita siapkan nih teman-teman di I3L School of Business teman-teman gitu. Betul Kak, mungkin ada satu pertanyaan lagi, title-nya tuh internasional apa nasional? Tapi setahu saya kita tuh dapat 2 title ya Kak, secara nasional diakui dan secara internasional pun diakui ya Kak. Oke, betul banget Kak Azalia. Jadi teman-teman untuk title-nya teman-teman mungkin masih bingung. Kita dapatnya title apa sih? Apakah hanya title dari luar negeri aja? Apakah dapat title juga dari yang dalam negeri? Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman memiliki banyak sekali opsi. Teman-teman kalau misalnya mau ambil yang single degree aja, kita juga sediakan. Jadi teman-teman cuma dapat gelar sarjana aja dari ISB. Tapi buat teman-teman misalnya yang mau ambil double degree, kita sediakan juga nih. Seperti tadi untuk jurusan accounting, kita kerjasama dengan Oxford Brook University. Untuk teman-teman yang ingin ambil gelar bachelor di sana, itu free ya teman-teman ya, untuk gelar bachelor yang di sana. Jadi teman-teman tinggal langsung datang aja ke sana, udah pasti bisa join. Nggak perlu penambahan biaya lagi, jadi istilahnya teman-teman bayar 1 kali, dapat 2 gelar, dapat 2 ijazah. Habis itu teman-teman misalnya, aku mau lanjut lagi nih Kak, 4 tahun kuliah di sini, kayaknya mau ambil master degree. Teman-teman ada berbagai macam opsi master degree juga. Bisa teman-teman tambah 9 bulan aja ke Boston University juga, dengan berbagai macam fasilitas juga yang kita sudah sediakan. Nggak nyampe 1 tahun, teman-teman bisa dapat master degree juga, seperti itu. Jadi bahkan teman-teman cuma 4 tahun 9 bulan, teman-teman bisa dapat 3 degree bahkan, seperti itu sih. Jadi sangat menarik banget ya teman-teman ya, karena kita di sini sangat memfasilitasi dan sangat mendukung student kita juga. Bahkan ketika pengerjaan praktiknya pun teman-teman ya, kita bahkan bersedia untuk funding ataupun istilahnya berinvestasi ke mahasiswa kita untuk teman-teman bisa membuat startup ataupun bisnis teman-teman. Nggak harus di life science industry, apapun bisnis teman-teman, apabila memang planningnya jelas, strateginya jelas, dan tentu saja akan mendapatkan arahan langsung juga dari faculty member kita atau dosen kita, itu pasti akan kita bantu kok teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Gabriel untuk jawabannya. Untuk masalah biaya sendiri, karena biayanya itu adjust, tergantung dari kebutuhannya. Jadi kalau mau menanyai biaya, Abidin bisa langsung ditanyakan, langsung ke kontak Kak Gabriel yang tadi sudah diberikan, ataupun melalui website isb.ac.id. Nah, tidak terasa ya Kak, oh ini ada dari Banjarmasin. Halo. Oke. Halo. Nah, mungkin ini akhir dari acara ya, karena kita sudah sampai puncak acara dan waktunya juga sudah mau habis. Link absensi sudah saya bagikan di kolom chat. Teman-teman, semoga manfaat yang hari ini kita berikan bermanfaat juga buat kalian, informasi yang kita berikan. Terima kasih banyak untuk Bu Anindita atas ilmu yang telah diberikan, dan juga terima kasih banyak Kak Gabriel atas program yang telah dijelaskan mengenai kampus I3L dan juga ISB. Teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensi, karena di situ akan ada link untuk pengambilan sertifikat. Hasil sertifikat sendiri akan jadi sekitar antara 1 minggu sampai 2 minggu, beserta juga dengan PPT yang tadi sudah diberikan oleh Bu Anindita. Nah, teman-teman, tidak terasa waktu sudah habis, dan saya ingin mengingatkan ke kalian selalu semangat di masa pandemik ini, selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu minum vitamin agar tetap imun kita tetap sehat, dan jangan selalu lupa untuk menambah ilmu kita. Oke, terima kasih semuanya. Semoga acara hari ini bermanfaat. Semoga kita ketemu lagi di lain acaranya. Karena nanti kita juga akan mengundangkan Presidir dari Kalbe Pharma di acara ISB pada hari Sabtu ini. Kalian jangan lupa datang karena itu pasti seru banget. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya tutup acara pada hari ini. Saya pamit undur diri beserta dengan Mbak Anindita, Kak Gabriel, Kak Yulindo, dan Kak Noven. Kita pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih semuanya.